Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi ini, teman-teman, kita akan melihat dan mempertontonkan sesama oten ini saling cakar-cakaran, di mana ini adalah kelompok ataupun sekte ya, kelompok ataupun sekte, yaitu Denom Wanes dengan Denom Tritunggal. Nah, ini pertarungan abadi teman-teman, tidak akan pernah selesai sampai kiamat itu. Dimana di sini ada Hanso, ada juga Dr. Jeb dan beberapa Kristen yang lain ya. Dan juga di situ ada kalau nggak salah pendeta Lim ya. Nah ini mereka di situ nanti akan kita lihat mereka itu saling gontok-gontokan, saling maki. Bayangkan teman-teman, mereka membahas tentang ketuhanan tetapi saling memaki. Nah, membagongkan bukan itu? Ayo buat teman-teman yang belum subscribe, ayo dibantu di subscribe dan di like, di komentari biar channel ini cepat berkembang. Lalu bagaimana teman-teman pertarungan babak selanjutnya antara Oten vs Oten? Nah kita saksikan, nggak usah berlama-lama. Mari kita tengok dan kita saksikan. Ikuti Anda bahwa ada Tuhan di sorga, ada Tuhan di bumi. Saya ikuti. Gak sehat ini. Dokter gimana Saya dokter? udah Gak sehat ikuti. ini. Aku datang dari Bapak. Ada yang komen. Datang dari Bapak. Udah Berarti bro, ada saya berapa sudah pribadi? ikuti. Saya udah ikuti. Ada Tuhan di Mana sorga, ada jawabanmu, Tuhan di bumi. Pak Pendeta? Mana jawabanmu? Ada Sebentar, Tuhan sebentar, yang Pak mengutus, Superliu. ada Tuhan yang Sebentar, diutus. sebentar. Sudah saya Ya udah, ikuti. saya bantu jawab ya. Yohanes 3 ayat 16 itu jawabannya ada di Yesaya 63 ayat 9. Bukan seorang Sebentar, duta host. atau utusan. Kau di sini melainkan host ia atau sendiri. bagian dari Sebentar, Yohanes saya belum 1GO? selesai. Saya belum selesai. Bukan seorang duta Ya atau udahlah, utusan, kau melainkan nggak sebentar, saya belum adil. selesai. Kenapa kau takut sekali? Melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka, dialah yang menebus mereka dalam kasihnya. Jadi di Yohanes 3 ayat 16 itu bukan berarti ada dua oknum. Bukan berarti Bapa dan Anak itu berbeda. Karena anak tunggal Elohim itu, ya, anak tunggal Elohim atau monogenes theos huios itu adalah Elohim itu sendiri. Itu adalah istilah atau sebutan yang membedakan dia dengan kita umat manusia. Makanya disebut anak tunggal Elohim, kita manusia disebut anak-anak Elohim. Seperti itu. Dan itu sesuai juga bisa dikorelasikan dengan Yohanes 1 ayat 18. Di mana di ayat itu menegaskan keilahian Tuhan Yesus yang diperkenalkan di Yohanes di ayat satunya itu. Yang dimana Yesus itu adalah Elohim itu sendiri. Begitu. Nggak ada dua orang situ, bukan berarti pribadi yang berbeda, pribadi yang sama. Yesaya 63 ayat 9 sangat jelas loh dalam menebus mereka dalam kasihnya. Karena kasih Allah yang begitu besar, kasih Elohim yang begitu besar akan dunia ini di Yesaya 63 ayat 9, Yahweh mengatakan dia sendiri yang datang. Bukan kata-katanya, bukan firman-Nya yang datang. Dia sendiri yang datang. Lanjut teman-teman. Kok berapa? Sebentar dokter. Aku tanya dulu. Kalau seorang presiden mengutus Wah, utusannya ke kenapa kau Papua, menganalogikan Tuhan dengan presiden? Enggak, Itu karena nggak bakal begini, nyambung. karena kalian nggak akan ngerti Itu bahasa nggak bakal Alkitab. nyambung. Karena Tuhan itu kudus, maha kuasa, nggak Woi, boleh mau dianalogikan gantian seperti nggak? manusia. Mau gantian apa Nggak enggak? boleh dianalogikan seperti itu. Tuhan itu nggak boleh dianalogikan seperti itu. Kalian sesat kalau menganalogikan Tuhan. Karena Tuhan itu dia tidak terbatas ruang dan waktu. Jadi dia tidak boleh Kau mau dianalogikan. diskusi apa enggak, host? Kalian semua Wan sama Gio sini sama aku, lawan aku. Saya mau diskusi dengan orang yang ada ilmu. Kalau nggak ada Kau ilmu, apa ada ilmumu? sampah. Kau nggak ada Analogi ilmu, kasih turun kok kau. gak terima. Masa kau mau analogikan Tuhan seperti manusia? Begitu rendahnya Tuhan kau bikin. Nggak boleh seperti itu. Tuhan itu tidak boleh diidentifikasi, dikonsepkan seperti manusia. Itu sesat. Ya. Enak aja kau mengkonsepkan Tuhan, menganalogikan Tuhan, mengidentifikasi Tuhan seperti manusia. Kita ini ciptaan, apa hak kita menganalogikan Sang Pencipta? Silakan Dr. Jeff. Halo. Mau pakai earphone dulu bentar. Oke. Lama kali, Jeff. Ada nggak suaraku? Ada. Ya, coba jelasin tuh. Yohanes 1:18 itu monogenes theos. Kenapa Jangan dikatakan dulu. monogenes theos? Ini kan temanya Tritunggal itu antikristus. Kau setuju nggak? Emang Tritunggal itu apa? Tres persona, 3 pribadi.
Ya, ini tiga pribadi ini siapa? Menurut pagan itu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh. Ya, siapa? Siapa yang Tritunggal ini siapa? Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh siapa? Ya itu kan imanmu. Kau terangkanlah. Kau tanya. Kamu Tritunggal, kamu merasa ada Jadi Tuhan gini, Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Tritunggal Kudus. itu Bagi adalah kamu itu apa? ajaran bukan monoteis tapi politeis, menyembah lebih dari satu Tuhan. Itu anggapanmu. Sekarang jawab aku. Yang menurut kamu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus itu siapa menurut kamu? Tiga ya, itu tiga. Ya Tuhan Bapa itu Tuhan yang pertama. Lalu Tuhan yang kedua dan ketiga ini keluar dari sang sumber itu. Sekarang jawab pertanyaanku. Kau jangan lari-lari. Tuhan Bapa siapa? Satu. Tuhan Bapa siapa? Tuhan Anak dua siapa? Tuhan Roh Kudus siapa? Tiga siapa itu? Saya nggak mengimani itu. Saya buang ke tong sampah yang pemahaman Iya, seperti itu. sekarang jawab. Kamu mengimani ada Bapa dalam Alkitab? Mengimani Bapa, Anak dan Roh Kudus itu satu pribadi yang dikenal dengan nama Yeshua HaMashiach. Ya, Gitu, Yesus. dia. Berarti yaitu Bapa satu, benar? Bapa satu, Bapa itu Yesus. Dua, Anak yaitu Yesus. Tiga, Roh Kudus yaitu Yesus. Tiga apa ini? Tiga gelar aja dengan satu pribadi, iya. Dia Oh, sebagai Bapa, tiga gelar. dia Kalau sebagai Anak, tiga gelar dan itu artinya dia apa? Tiga gelar dalam satu Allah. Tiga gelar dalam satu Allah, gitu. boleh kalau kau mau bilang begitu. Daripada Oke, tiga kalau pribadi tiga yang gelar berbeda, dalam satu Allah itu itu bukan dari lebih, kata lebih Tritunggal. tidak masuk di akal itu. Sekarang saya Pemahaman tanya kamu, merendahkan iya, bentar. Tuhan Yesus. Sekarang saya tanya kamu, menurut kamu Tritunggal itu adalah tiga pribadi. Nah, kalau yang tiga gelar dalam satu pribadi itu apa? Yaitu monoteis. Monoteis. Iya. Menyembah satu Tuhan. Apa? Satu Tuhan yang benar dan hidup. Kalau Nah, kalian kan Yang benar. Lalu yang kamu sembah siapa? Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus itu kalau dalam Alkitab 1 ayat 18 siapa? Ini kok bertanya terus sih, Jeff? Kamu nggak ada argumentasi, Iya, ada pembelaan. Kau kan di sini berdiri Jangan sebagai ada pihak 1 ayat 18. Tritunggal. Tuhan Yesus itu siapa? Mending kau terangkan Tritunggalmu. Kalau kau tanya terus, berarti kau nggak pede dengan iman Tritunggalmu. Kalau kau tanya aku, kau udah tahu Tritunggal saya itu tiga pribadi dalam satu. Makanya, setuju nggak Tritunggal itu antikris? Setuju? Siapa bilang antikris kau aja pun nggak ngerti antikris di dalam Antikris itu dia yang menolak Yesus sebagai Bapa maupun Anak. Itu antikris. Antikris itu apa sih? Menolak Yesus sebagai Bapa. Di mana ayatnya? Bacalah. Ya, di mana ayatnya? Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menolak baik Bapa maupun Anak? Betul? Yakin. Yang Bapa dan antikris Anak ini berapa? Berapa pribadi menurutmu? itu adalah yang menolak Yesus itu manusia. Sekarang saya tanya kamu, itu disebut antikris. 1 Yohanes 5 ayat 7. Sekarang saya tanya kamu, Alah, ayat itu bukan berbicara begitu. itu kamu menolak Yesus manusia enggak? Menolak Allah itu datang. Kalau kau nggak suka pakai Allah, kita ganti pakai Theos itu datang. Berinkarnasi, itu antikris. Kau kan bilang Yesus itu manusia. Data. Di 1 Yohanes 5 ayat 7. Kau sendiri juga nggak data. Itu antikristus. Kau aja nggak data. Di mana data Tritunggal? Meninggal kau, kutanya itu. Iya, satu Data Tritunggal. kesaksian. Tiganya Nah. dalam satu. Mana? Nah, Mana datamu? Ya. Tritunggal. Kalau data kami banyak. Yudas 1 ayat 4. Ada 3 di dalam Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1:14, kesaksian. Yohanes 16:26, banyak sekali. Kau mau minta yang mana? Apa? Efesus 1:17, Ibrani 1 ayat 8, Filipi 2 ayat 6. Itu data kami. Data Tuhan itu satu-satunya. Tuhan itu satu pribadi, bukan tiga. Ya emang satu Tuhan itu Yesus. Bapa Tuhan, Apa itu bapaknya? Bapa Tuhan.
Coba Matius 11 ayat 25 kamu kemanain? Enggak, jawab dulu. Bapak Tuhan. Matius 11 ayat 25 kamu kemanain? Enggak berani, guys. Enggak berani dia. Ayo dulos aja lah. Mending dulos nih, agak mending dia. Kalau Jeff ini retorika. Makanya, Nggak ada, kalau itu kalau nggak bertanya ada itu cerdas. bantahan. Ya makanya kamu yang bertanya itu cerdas. Pak Dokter Kalian tadi udah tak betul, tahu. Hanzo. Ayatnya yang disampaikan Betul. oleh Pak Dokter udah benar. Yang menolak, yang disebut antikris adalah orang yang menolak Yesus sebagai manusia. Itu datanya lebih Lanjut, banyak. Dodo. Gitu loh teman-teman ya. Banyak sekali ayatnya yang berbicara tentang itu gitu loh. Justru teman-teman yang memutarbalikkan. Setiap orang yang menolak Yesus sebagai manusia itu berapa tuh? 1 Timotius 2 ayat yang kelima, ya kan? 2 Yohanes 1 ayat ke-7, ya kan? Jadi banyak sekali ayat yang menjelaskan setiap mereka yang menolak Yesus manusia. Jangan comot ayat, dulos. Udah, Ayat buka itu aja ayatnya, bagus. berani nggak? Jangan. Buka ayatnya, berani nggak buka ayatnya? Ayo coba buka Berani, ayatnya kenapa yuk. tidak? Ya udah bukalah. 1 Kau lah yang Timotius, buka. 1 Timotius 2 ayat yang kelima, coba. Aku di Facebookku cuma satu, silakan. Ya Atau modal hostnya lah. nih. Naik kok nggak Atau modal. hostnya nih, atau hostnya nih. Yuk, Capek buka yuk. diskusi dengan Buka orang yuk. pagar. Iya, nggak Capek. berani ya guys ya. Nggak berani ya teman-teman buka ayatnya ya. Yuk, 1 Timotius yuk, buka yuk. Sabar, kau aja Tidak nggak modal. berani, bukan nggak modal. Hidupku bukan cuma ngurusin kau Hanzo. 1 Timotius 2 yang kelima ya, buka ya. Yuk, berani yuk, buka yuk, buka yuk. 1 Ayo, Timotius berapa? 1 Timotius 2 ayat yang kelima. Oke, apa mau pertanyaanmu? Buka aja datanya. Karena Elohim itu Esa dan Esa pula dia. Buka dong. Yang Biar rame-rame gitu, bukanya biar rame-rame bacanya gitu. Siapa sih ini antikris? Iya, Ayo. dibuka 1 Timotius Ayo. 2 ayat 5 Yuk, itu buka yuk. buka. Buka yuk. Berani? Buka, siapa yang ada Alkitab dibuka? Enggak Wanes nggak berani bang, Jiu nggak berani. Iya, dibuka. Tuh, Nah, itu Oke. dibukakan itu. Puji Tuhan. Klik coba, klik. Iya, klik. mana? Ini kan? Iya. Silakan, Karena namanya Allah tidak. itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantar antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ya, Terus apa masalahnya? Yesus Kristus manusia bukan? Yuk, jawab yuk. Manusia Kristus? Ah? Dia Bukan. Tuhan. Ya udahlah. Udah sampai sini dalam pembahasan kita. Dulos, Aduh. itu ayat itu ayat pasca inkarnasi. Kamu ngerti nggak? Kalau pasca inkarnasi Yesus kamu sebut manusia, maka Tuhanmu itu di surga manusia. Punya kelamin. Ngerti nggak kamu? Dulos. Paham nggak? Urusan saya sama Hanzo. Bentar dulu kakek Nabi. Nanti Kakek- dulu. Kamu tahu nggak? Urusan saya sama Kalau ini bukan sama lo, Tuhan nanti. Di surga masih kamu sebut Gimana manusia, Hanzo? Kira-kira Hanzo. berarti Tuhanmu itu punya titik di surga. Ya itulah Gimana, kenapa. Itulah Gimana itu? kenapa. Dulos. Sebentar. Itulah Kamu kenapa bawa ayat- perhitungan ayat- itu Yesus ayat- sebagai ayat- manusia ayat- jelas dia punya titik. Fakta kok. Memang Terus dia berarti disunat. Tuhanmu di surga punya titik. Kamu nanti Kamu disodomi diam loh sama dulu Yesus kakek loh. Nabi. Kamu diam dulu. Kamu Dulos. kakek Nabi Luga Kamu ya. kamu kan Dulos, kamu kan mempelainya, nanti kamu disodomi mau, kamu disodomi Aduh, surga. aliran mana lagi kakek Nabi nih. Dulos, Udah bentar nanti kalau kita kamu berdua, Tuhanmu di aku sama surga Hanzo kamu dulu. anggap manusia. Itu Hanzo, Terus nanti gimana kamu dong ayat disodomi itu, sama Hanzo? Tuhanmu kayak surga Islam kamu itu. Kok disodomi sih? Otakmu nih kemana Iya, sih? kalau Otakmu Tuhanmu selangkangan bertitik anjir. manusia di surga masih berdaging, kamu nanti disodomi. Itu bukan tubuh seperti yang lu pakai sekarang. Itu tubuh Loh, kemuliaan makanya- di dalam Korintus 15 Makanya atau bagaimana 15. kamu asumsikan di 1 Timotius 2 ayat 5 manusia? Coba dari mana? Bahasa aslinya pun Dari mana demikian. kamu asumsikan Antropos dan manusia antropon. pada Kuda lah, 1 nggak usah Timotius berkutat 2 lagi. ayat 5 itu kamu asumsikan manusia Udah kayak lah. kamu. Beda. Wanda Dari sama mana Jios kamu terpojok asumsikan manusia? dinaikkan orang-orang kayak gini nih. Kata antropos pada 1 Timotius 2 ayat 5 Gimana, itu Ji? kamu Oh, asumsikan Anas. Ya manusia udah. dari mana coba? Ya udah Gimana? sebentar kakek Nabi saya bantu jawab ya. 1 Timotius begini Bang Dulos, dengar ya dulu jangan Ya, dipotong. silakan.
1 Timotius ayat 5 yang ditanyakan Nanti itu kamu pengantara disodomi, apa manusia istrimu Kristus nanti Yesus? dipoligami, mau? Sebentar Bang Kakek Nabi, sabar Bang. Yang ditanya itu manusia Kristus Yesus ya. Ya, di sini kan Rasul Paulus mengatakan, menurut Anda Rasul Paulus mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu manusia, ya kan, manusia Kristus Yesus. Tapi di ayat lainnya Rasul Paulus mengatakan Injil yang dia terima bukan dari manusia, dari pernyataan Tuhan Yesus. Dan juga di Filipi 2 ayat 6 dan 7 itu sangat jelas bahwa Tuhan Yesus itu bukan manusia, bukan antropos, tetapi Theos Morphe. Makanya Rupa belajar Theos itu kristologi, makanya Rupa belajar Theos itu sendiri kristologi. Kalian sebentar. tabrakan Kristus. Sebentar, bukan tabrakan. Di ayat ini memang sepertinya Rasul Paulus mengatakan manusia Kristus Yesus, tapi di ayat yang lain kan dia mengatakan Injil yang diterima itu bukan dari manusia, tetapi dari pernyataan Yesus Kristus. Dan di Filipi 2 ayat 6 dan 7 itu diperjelas lagi, dipertegas lagi oleh Rasul Paulus bahwa Tuhan Yesus Kristus itu bukan manusia atau antropos, tetapi rupa Theos itu sendiri. Theos Morphe. Itu setelah Yesus bangkit, sebentar, bukan? saya belum selesai. Itu setelah Yesus Saya belum bangkit. selesai. Yang merendahkan dirinya, yang merendahkan dirinya, seperti itu, dengan mengambil rupa. Sebentar, jangan dulu dipotong, saya belum selesai. Mengambil rupa seorang hamba, seperti itu. Jadi ini sangat jelas bahwa Rasul Paulus itu tidak pernah mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu manusia. Saya jelaskan lagi ya, ini 1 Timotius 2 ayat 5 ini ya. Mulai dari pengantara ya di sini. Kenapa di sini di klausa pertamanya Rasul Paulus mengatakan karena Elohim itu esa dan esa pula dia yang menjadi pengantara. Tuhan Yesus ini dikatakan pengantara. Kenapa dia dikatakan pengantara? Padahal di sini nggak ada pengantara, karena di Yesaya 6:3-9 tadi bukan seorang duta atau utusan. Jadi nggak ada yang diutus dan nggak ada yang mengutus. Dia sendiri yang datang. Dikatakan seperti itu Ayatnya itu pengantara. begitu, Sebentar. Joy. Iya, sebentar dengar dulu dong maksud saya. Pengantara di sini sebentar. Pengantara Joy, itu jelaskan bersifat sesuai dengan eksklusif. porsinya. Karena sebagai Theos itu sendiri, Theos satu-satunya, dia itu bertindak langsung dengan menyatakan dirinya seperti itu. Makanya dia disebut pengantara di sini. Tapi bukan berarti dia berbeda, ada dua pribadi yang berbeda, bukan seperti itu. Dan itu ditegaskan lagi oleh Rasul Paulus masih dalam surat yang sama. Masih di 1 Timotius juga, tapi di 1 Timotius 16. Sebentar, jangan dipotong. Kenapa kau kejang-kejang kalian mendengar ayat? Saya buang kau ke bawah ya. Kau nggak menghargai saya di sini. Sorry, gua turun. Sebentar. Itu dipertegas lagi oleh Rasul Paulus di surat yang sama, 1 Timotius 3 ayat 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Elohim, yang dipercayai dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Jadi Rasul Paulus ini menyatakan secara langsung bahwa Tuhan Yesus itu adalah Theos itu sendiri dan bukan manusia. Dan ini relevan dengan yang ditulis di Yohanes 1 ayat 1. Seperti itu, Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14. Theos itu menyatakan diri dalam daging. Iotefave itu menyatakan diri dalam daging. Seperti itu, bukan manusia. Seperti itu, Bang Dulos. Dia bukan manusia. Yohanes 1 ayat 14 itu. Sebentar. Sebentar, kalau kalian memaksakan dia itu manusia, Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26, kita manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Elohim, rupa Theos. Jadi di saat Theos ini datang menyatakan diri ke dunia, itu dia datang menurut gambar dan rupanya sendiri. Jadi kita manusia yang menyerupai dia, bukan dia yang menyerupai kita. Seperti itu, jangan sesat kalian. Dan kalau kalian memaksakan dia itu manusia, sekarang pertanyaan saya gini ya. Di dalam benih Maria ada di dalam rahim Maria ada benih laki-laki enggak? Lukas 1 ayat 34, Lukas 1 ayat 34 35 di situ apakah Maria itu tidur dengan Yusuf? Maria itu dinaungi oleh Roh Kudus loh. Dia itu masih dalam keadaan perawan, dia mengandung. Nggak ada benih laki-laki. Lalu kalian memaksakan dia itu manusia, dari mana natur kemanusiaannya itu? Karena kalau berbicara natur manusia itu berbicara tentang biologis. Berbicara tentang biologis. Kalau berbicara tentang biologis, kalian harus bisa membuktikan yang mana di dalam rahim Maria itu ada benih laki-laki. Kalau berbicara kemanusiaan itu berbicara sifat-sifatnya. Kalau berbicara sifat-sifat, berarti kalian harus mengakui kalau Tuhan Yesus itu ciptaan. Padahal kan dia sang pencipta. Kalau kalian memaksakan ada natur kemanusiaan, karena manusia dan kemanusiaan ini berbeda. Dua kata yang berbeda pemahamannya, maknanya. Seperti itu. Jangan sesat kalian, pelan-pelan biar kalian paham. Lanjut Bang Hanso.
Dulos. Kapan aku ngomong ini? Aku udah dengerin Dulos. dong. Kau kan mengatakan Yesus itu manusia. Ini baca coba. Sebab Dulos baca. Ya, sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Betul. Terus Memang betul. Yesus, Itu kalau ketika Yesus dia manusia? berkesaksian bahwa dia menerima panggilan itu ketika Coba, Yesus lanjut. menyatakan dirinya kepada Paulus setelah bangkit. Bukan waktu Lanjut. Yesus jadi manusia. Dulos, lanjut dulu. Jujur dong, Karena- Hanju. Lu jujur. Itu Karena- setelah bangkit bukan? Jawab dulu. Ini loh. Karena Setelah bangkit nggak? Jujur dulu, jujur. Setelah bangkit atau bukan itu perjumpaan Paulus dengan Yesus? Loh makanya kalau Yesus Baca Dengar dulu Yesus satu-satu yang lawan saya. Masa main keroyokan? manusia. Emang Wana sama Gio begini Lalu keroyokan? kenapa? Bentar teman-teman jangan dipotong. Satu-satu teman-teman, biarkan mereka berdua di dong. atas. Iya. Jangan Kalau nggak dipotong, turun aja, teman-teman. kakek Nabi turun aja, nggak guna kau. Satu-satu aja, masa main keroyokan? nggak ada. Keroyokan. Ini coba. Kamu Hanso bawa Main keroyokan. bawa ayat pasca inkarnasi. Sekelas itu pendeta tertulis kau super 5 aja, aku manusia. sanggup melayani Kamu dia. nggak terima. Apalagi main Terus keroyokan. Kamu bawa ayat Satu-satu, ayat yang Yesus siapa nih Hanzo? manusia, Lu apa si kakek pasca Nabi nih? inkarnasi. Kamu ajukan sebagai ayat inkarnasi. Kau nggak dari menghargai mana? Hanzo. Hanzo lagi bernarasi dengan saya. Kau potong-potong. Ini lawan sama Jiu nih. Oke, Bang Hanzo, begini Bang Hanzo. Ketika Kamu engkau ada membawa ganja kamu. dalam Galatia ini, perlu diketahui bahwa ini kesaksian Paulus atas panggilannya dan Injilnya yang diperoleh dari mana ya? Dia berapologet kepada rasul-rasul. Kau juga harus berani jujur bahwa ini ketika dia berjumpa dengan Yesus, waktu Yesus bukan lagi jadi manusia, natur manusia tadi bukan. Loh sama. Jujur nggak kau? 1 Timotius Coba. 2 ayat Ini Nabi dia- sebentar, dia kakek berjumpa Nabi. dengan Kakek Yesus Nabi dalam konteks gantian dengan apa? Bang Hanso. Kakek Sebentar. Nabi nanti gantian dengan Bang Hanso. Bang Selesai Hanzo, Bang Hanso Bang dengan Hanzo, ini, saya nanti menghargai gantian. Anda sebagai orang berilmu. Abang Se- jujur, nanti gantian. ini Udah, berjumpa udah, dengan udah, Bang Yesus. Dulos. Udah lanjut Dia kalian berjumpa berdua, dengan lanjut. Yesus ini sebagai waktu dia naik udah bangkit atau dia masih menggunakan daging yang lama. Dia itu, Yesus itu tidak berubah, baik dulu, sekarang, sampai Yes, selamanya. betul. Tapi dalam 1 Di per surga 15 ayat tidak yang ada- 40 sampai tidak ada 50 perubahan wujud. jelas dikatakan Sekalipun, Dulos, dirubah. sekalipun, dengar dulu, Bukan? sekalipun Yesus itu hadir dalam rupa manusia, dia itu tetaplah dia. Sekalipun dia pernah jadi bayi, jadi remaja, dewasa, tetap dia. Tetap oknum yang sama, Dulos. Karena Mari aku ayat bukan ketiga, ayat menerima 6 itu dari datanya. manusia. Dan bukan manusia, nih, sampai 2 kali loh ditekankan oleh Paulus, yang mengajarkan kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh Yesus Kristus. Pernyataan Yesus Kristus, Dulos. Ya, itu betul. Karena Yesus Kristus yang berjumpa dengan Paulus adalah tubuh yang dimana itu tubuh kemuliaan. Gitu loh. Nggak Kau ada, juga itu harus nggak tahu ada, kronologis nggak ada waktunya. berbicara tubuh, itu Paulus berbicara itu, hanya suara Paulus yang itu tidak didengar. Paulus tidak pernah berjumpa sebelum Yesus bangkit. Dia berjumpa Yesus ketika Yesus sudah bangkit, ya. Jadi terus Bukan Ibrani waktu dia 13 Ibrani 13 ayat 8 itu mau buang di mana? apalagi Ibrani 13 ayat 8 mau buang di mana itu? Coba dibuka Bang kok Hanso. dibuang Ibrani sih? 13 Ngapain ayat 8. dibuang? Firman Tuhan kok dibuang tuh gimana sih Wana sama Gio Bang ini? Hanso buka dulu Ibrani 13 Ini. ayat 8 biar Bang Dulos Iya, ini itu tadi kan paham. yang saya kutip. Yesus Iya. Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Ya betul. Coba lihat konteksnya Nggak secara ngerti sih, keseluruhan. Dulos. Keseluruhan coba Bang Anjo, secara keseluruhan maksudnya apa ayat itu? Ya, dia tidak berubah. Nih, janganlah kamu disesatkan oleh berbagai ajaran asing. Tritunggal itu dibuat di mana, Dulos? Di Romawi, Dulos. Konsili Nikea. Nikea di mana, Dulos? Itu yang disebut Udah. ajaran asing, Dulos. Kok ajaran asing? Kau Ajaran asing itu yang dimaksud Paulus dalam kitab Galatia itu adalah ajaran-ajaran perselit. salah. Ajaran-ajaran Ini- yang membawa Jangan Roma pengajaran. itu bukan ajaran Sebentar asing. kasih satu-satu dong. Masa main Iya, keroyokan? ajaran Roma itu apa bukan ajaran asing? Aduh, main keroyokan begini gimana sih? Gak Kamu harus tertib. konsisten dengan Gio sama Wanes perkataanmu. udahlah capek, aku nggak tertib. jangan merajuk dulu, itu resiko, ya kan? Kalau saya ke Komalmu kan juga samanya, ya kan? Jangan merajuk lah, dewasa aja. Iya, kalau kami juga masuk ke room Tritunggal, rame-rame orang itu ngomong. Iya, sama aja. Pertanyaannya tuh Los, tadi kan dikatakan Bang Udah lah, Hanso, ya udah nggak apa-apa, aku nggak bahwa ngerajuk Bang Tritunggal Anjo. itu ajaran Aku asing. percaya Kamu menolak. kalian tuh anak-anak Pertanyaannya, Tuhan. Roma itu apa bukan ajaran asing? Sebentar, kasih, kau anak Tuhan bukan? Ya, saya anak Tuhan Yesus. Kamu anak Tuhan Yesus bukan? Kalau kau anak Tuhan Yesus, apakah kau Tuhan? Dia anak Tritunggal. Kamu anak Tuhan Yesus Kalau bukan? kau anak Tuhan, apakah kau Tuhan?
Kamu anak Tuhan Yesus bukan? Lari-lari. Diskusi Iya, kamu aja. anak Tuhan Yesus bukan? Kamu akui dulu, kamu anak Tuhan Yesus apa bukan? Aku Jawab. di dalam Bapa di dalam aku. Pertanyaannya, Maka aku jadi kamu Bapa. anak Longor. Tuhan Yesus apa relevan. bukan? Yesus Kamu dan berani Bapa nggak itu mengakui satu kamu anak Tuhan hakikat. Yesus? Sedangkan kasih Berani dan- nggak kamu dan mengakui Yesus itu bahwa bukan kamu satu itu anak Tuhan hakikat. Yesus? Berani nggak kamu mengakuinya? Saya anak Tuhan. Anak Tuhan siapa? Tuhan siapa? Siapa nama Tuhanmu? Anak Tuhan Yesus lah, gimana? Bermakna Yesus adalah Bapamu. Nama Tuhannya adalah Bukan, Tritunggal. Berarti Yesus adalah Bapa dong. Kalau kau mengakui kamu anak Tuhan Yesus. Bukan, dia anak Tritunggal dia. Pertanyaannya Kalau itu berani Berani. kan? relevan. Berani kan? Dia bertanya kasih. Aku mau tanya Hanso ini. Kamu Hanso. anak Tuhan apa? Nah, kita Bentar, ini bentar, diskusi konyol apa itu. dulu? Bentar, apa dulu? Tadi kamu sudah mengakui kamu anak Tuhan Yesus. Bermakna Yesus adalah Bapamu, betul? Harus. Harus dong kalau kau mengakui kamu anak Tuhan Yesus. Sebagai orang yang bukan orang Yahudi, saya layak mengatakan saya anak Tuhan Yesus dan Yesus adalah Kamu, Bapa saya. iya kalau Tapi dalam kau konsep mengatakan kamu anak ontologis, Tuhan Yesus, konsep bermakna kamu mengakui hakikat, Yesus itu adalah Bapa. Dalam konsep ekonomis aku nggak bisa padukan Wah. itu, gitu loh. Gak jujur kamu itu. Sebentar teman-teman, jangan dipotong dulu ya, biar kita nggak kelihatannya keroyokan di sini. Biarkan Ada mereka konteks bicara, hakikat oke, juga ya diskusi. dulu. Kita Jangan Joy. dipotong. Jadi di sini ya, Tritunggal di sini kejujuran itu penting bagi kami ya. Iya. Itu. Sebentar, Kalau teman-teman kita jujur, di bawah diam kalau ya. Kita jujur, jadi penonton ya, Yesus teman-teman. manusia Jangan dipotong, bukan. biar kita nggak Ayo ada main kita jujur-jujuran yuk, ini. main jujur-jujuran yuk. Nanti kalau Ayo kayak main gini nggak ada yang mau jujur-jujuran yuk. diskusi di sini. Ayo Iya, main biarkan jujur-jujuran Hanso yuk. dengan Bang cerewet Dulos. kali. Biar Sudahlah Pak Pendeta, kau Bang naik mobil Hanso sudah, dengan Bang Dulos hati-hati yang di diskusi. jalan. Kita jadi pendengar. Lanjut Bang Dulos, lanjut. Ya, coba. Bang Hanso. Kalau kata kasih, Lanjut, ada narasi pertunggalan, kata kasih, masalah jujur ya. Sekarang masalah jujur. Ayat yang tadi dibawakan sama Pak Hanzo aja, teman-teman nggak mau jujur gitu loh. Terus yang ayat yang ku bawa pertama Yohanes 3 ayat yang 16 tadi, karena begitu besar kasih Allah, ia mengaruniakan. Ia itu nominatif, mengaruniakan itu tindakan daripada si ia. Yang dikaruniakan itu adalah objek langsung, yaitu siapa? Yesus anak tunggal Allah. Lalu kalian bilang itu ada satu pribadi, itu gimana coba? Itu ayat pamungkas orang-orang Kristen loh. Yohanes 3 ayat 16. Loh, kamu Coba. bisa buktikan Yohanes 3 ayat 16 itu dua Sudahlah, pribadi. siapa nih? Aku Bisa mau nggak? sama Hanjo sama kakek Nabi. Ada berapa personal di Yohanes 3 ayat 16 itu? Kamu buktikan coba. Kakek Nabi sebentar kakek, biarkan Bang Itu Hanso yang menjawab. nominatifnya itu iya, yang disebut Allah Iya, itu seperti nominatif. Seperti Ya, seperti dia gini, adalah Bapak dulu. dia adalah subjek. Ya. Kemudian aku tadi bawa narasi seperti ini. Ingat ya, Yesus pun menganalogikan segala sesuatu dengan analogi yang bisa dicerna manusia. Demikian Gini. juga saya. Diam dulu dong, saya lagi bernarasi. Kalau enggak aku turun gitu loh biar tertib gitu loh, Iya, sama-sama ya udah karena tertib. kakek Nabi pengen diskusi, kita gantikan kakek Nabi ya. Bentar Silakan dulu dong, lanjut, Bang Dulos. Joy. Aku belum selesai bicara ini. Gimana Iya, sih? silakan lanjut. Di room Bang. Iya. Tritunggal juga kalian dikasih waktu loh untuk bicara. Iya, Ya, silakan. analoginya seperti ini. Ketika ada surat keputusan dari presiden, dikasih kemudian waktu? dia mengutus salah satu utusannya ke Papua misalnya untuk melakukan sebuah program. Nah, apakah yang diutus itu bisa disebut presiden? Oh, tentu tidak. Tetapi pekerjaannya itu adalah pekerjaan dari perintah presiden. Maka rakyat sana pun harus tunduk. Masalahnya analogi kamu itu Nah, analogi ketika rusak. ditanya apakah yang diutus itu adalah presiden, Bapak, enggak Itu dong. analogi manusia. Ini, tak jawab, bukan sudah. Tuhan. Aduh. Sudah dulu Salah, kamu. capek aku. Sudah, itu narasimu itu kamu menyatakan bahwa ada dua hakikat, ada hakikat presiden dan ada hakikat utusan. Itu dua hakikat yang berbeda. Sedangkan pada Hakikat Allah itu lagi. satu roh. Diam dulu Hakikat. kamu. Kamu Kau diam aja nggak dulu. ngerti Tritunggal mau terangin Kamu diam Tritunggal. dulu. Sedangkan pada Allah itu satu hakikat, satu keberadaan roh. Jadi kalau Tuhan Yesus menyatakan aku adalah utusan Bapa, itu Tuhan Yesus satu roh dengan Bapa. Jadi bukan roh berbeda karena itu satu hakikat roh, keberadaan roh Allah. Paham kamu? Jadi analogimu itu duiteos. Kalau kamu menyatakan Masih kau dari tadi baunya Allah Triteos, kamu diam dulu, kamu diam dulu, Pak Ijo. enggak, kamu framing, Maka- kamu nggak ngerti. Coba jelaskan sama aku Tritunggal yang kau pahami. Ayo, coba pahami dulu Tritunggal yang kau pahami. Seperti presiden Kau aja yang nggak paham bukan Tritunggal, sok-sok utusan. ngajar Tritunggal. Sedangkan pada Allah itu
Kau aja nggak ngerti Pengutus adalah yang Tritunggal. diutus. Ya udah, iya sebentar, Coba, sebentar, jelaskan kakek Nabi, Tritunggal. sebentar, kakek Nabi. Kakek Jelas Nabi dulu dengar dulu, Tritunggal, kakek. coba. Kakek Nabi dengar dulu, kakek Nabi. Silakan jelaskan pemahaman Tritunggal itu seperti apa yang kakek Nabi pahami. Bang Dulus pengen dengar. Silakan. Tritunggal itu di dalam pemahamannya Tertullianus itu 3 hakikat. Hakikat pribadi. katanya mana? 3 Iya, hakikat. 3 Mana pribadi, datanya? 1 Ayo, hakikat. datanya mana? Tritunggal Datanya itu mana? membedakan Woi, pribadi. framing kau. Datanya Kenapa? mana? Datanya mana Ada. 3 Dia hakikat? salah ngomong. datanya. Maafkan lah Mana dulu. tiga Dulu, hakikat? dulu. Tertullianus di dalam Salah bukunya ngomong. Tertullianus. Aduh. Woi, framing kau 3 Ulos. hakikat. Di dalam bukunya Tertullianus itu 3 menyatakan hakikat, bahwa men Allah kroyo. itu seperti 3 hakikat. Raja tua. Tunjukkan datanya mengutus 3 hakikat. Kau nggak jujur. Raja tua. Kau bilang 3 mengutus hakikat. Mana 3 pangeran. hakikat? Kau nggak jujur. Dia Ngerti salah nggak? ngomong dulu. Tertullianus Mana itu 3 hakikat? menyatakan Kau bahwa kejar Allah kau, dan woi. anak itu Tunjukkan seperti Raja datanya. tua mengutus Framing pangeran. pendusta kau. Iblis. Ada 2. Woi, Ada mana? 2 hakikat. Ngerti nggak? Mana? Hakikat loh, Yang kamu kau bilang nggak 3 pernah hakikat. baca, kamu Pantasan Tritunggal kau nggak apa? paham Nggak pernah baca Tritunggal. bukunya Kau nggak paham Tritunggal. Tritunggal terus mau bicara Eh. sosok mau membantah Tritunggal. Kau Kamu bilang Ya Tritunggal udah, ya 3 udah, hakikat. sebentar. Kakek Nabi saya mute ya. Kakek Di Nabi mana saya datanya? mute. Mana Tadi datanya sebentar, 3 hakikat? sebentar Bang Dulus, saya udah mute dia. Jadi dia Oke, udah oke. menyampaikan Oke. dia memahami Tritunggal seperti itu. Jadi Oke, silakan Bang Bang Jas. Dulus jelaskan Tritunggal itu yang sebenarnya seperti apa. Silakan. Oke, ya saya mau bilang sama si khususnya buat si siapa nih namanya nih? Kakek Nabi ya. Sorry nih, saya agak ngegas di situ. Lu bilang Tritunggal 3 hakikat. Datanya di mana? Tunjukkan datanya sama saya. Konsep Tritunggal itu 3 hakikat. Ditertawain kau sama teman-teman Tritunggal. Ya, kakek Nabi. Gini loh, kalau kamu bantah, mau diskusi misalnya, kalau kau bilang 3 hakikat, minimal bawa data supaya oh ternyata aku Tritunggalku salah gitu loh. Kau aja mungkin nggak tahu ausia itu apa, hakikat itu apa, pribadi esensi itu apa, hipostasi itu apa. Kau mungkin nggak ngerti juga di situ. Bahkan temanmu saja yang di bawah ngomong Tritunggal, kau salah sebut. Masih membela kau dia, kakek Nabi, biar kau tahu. Karena kau sebenarnya salah gitu loh. Sorry nih ya, kau yang pribadimu ya, bukan teman-teman manusia yang lain atau jiwa yang lain. Kalau kau bilang 3 hakikat, aku nggak setuju. Sejak kapan Trinitas Kamu dipahami buka seperti itu? bukunya Tertullianus Agen Praxeas. Di mana hakikat dibilang di situ? Masih ngegas Iya, pula kau. kamu nggak ngerti. Astaga. Bukunya Tertullianus seperti apa? Tertullianus itu menyatakan perbedaan pribadi itu seperti kau bilang 3 hakikat itu? Allah Bapa dan Anak itu seperti raja tua dengan raja muda. Terus Roh Kudus diasumsikan sebagai bala tentara. Nah, itu artinya Kau 3 ini dari hakikat mana berbeda di dalam satu Bentar. hakikat. Itu Aliran Trinitas. kau ini apa? Aliran kau ini apa? Jadi Jangan-jangan kau Islam kau ya? analogimu Woi, tadi. stop dulu. Kau dari mana? Seperti Kau dari mana? presiden mengutus Harus jelas dulu. mengutus Harus jelas dulu utusannya. kau. Itu adalah Dari 2 mana hakikat kau? berbeda. Kamu Triteos seperti Tertullianus. Paham kau? Triteos. Kau dari mana? Agamamu Kamu apa? Triteos seperti Tertullianus. Jadi Kau agama apa sih? Allahmu Bapa itu mengutus Allah yang bukan dirinya. Astaga. Kau Jadi tuh agama presiden mengutus apa? utusannya yang bukan presiden. Paham Udah, kau? aduh. Aduh, Udah, nggak jelas, udah, host. udah. Coba tanya jelas dulu ya. host, dia agama Host, apa host? paham kau? Sebentar Bang Dulos, sebentar. Teman-teman udah jelas ya, udah dapat poinnya ya. Kakek Nabi mohon jangan dipotong-potong ya, biarin Bang Dulos dan Bang Hanso yang diskusi. Lanjut Bang Dulos dan Bang Hanso. Tadi sudah dikasih kesempatan ya Kakek Nabi untuk diskusi, lanjut. Bang Hanso monitor. Cek ada suara ya. Jadi Dulos, Tritunggal itu 3 pribadi bisa dibedakan, namun tidak diterpisahkan. Itu slogannya. Setuju nggak sampai di sini? Ada 3. 3 ini apa? Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukanlah Bapa. Setuju nggak sampai di sini pemahaman Tritunggalnya? Kalau setuju lanjut nih. Untuk hal Nah, ini Bang Hanso saya setuju. Cuman tadi si Baik. kakek Nabi ini nggak tahu ini dari Kristen mana ini. Coba aku mau tanya dulu, kakek Nabi Kristen mana sih? Udah Udah, nggak udah. usah lagi diurus Kakek Nabi. Ya udah Nanti turunkanlah dia, Bang turunkan Hanso, dia. Kalau nggak Bang turun Sudah. dia Dari yang Pantai turun. Costa, kenapa? Kenapa Ya dulu? gitu. Aku dari GPDI. Enggak, kalau Kenapa? kalau nggak, oh Kenapa? pantasan lah.
Sama kok sahabat super lim. Makanya dia udah diam loh, nggak usah Kenapa, nggak usah Dos? diganggu Kok lagi. bilang tiga Udah diam, hakikat Iya, gitu loh. pemahamanmu itu tiga hakikat seperti Tertullianus hakikat. mengatakan perbedaan pribadi itu sebagai tiga hakikat berbeda. Sudahlah, kalau masih kakek Nabi dan aku yang turun aja lah. Soalnya Udahlah, dia tadi saja dia- sudah tadi menyerong. dia udah diam. Ya udah Bang turunkan Dulus dulu. yang nyenggol dia Turunkan lagi. aja dulu dia, Takut turunkan aja dulu dia, takut. turunkan, Nanti kalau kau turunkan. sebut nama aku lagi, Turunkan. Tadi udah saya Panggil suruh pendetamu diam. ke sini. Enggak, dia Nanti buktinya udah nggak diam mute. ini. Dia buktinya nggak diam. Makanya jangan disenggol. bertanya Dia udah kok. mute. Nggak usah disenggol. Kau diam ya, orang kakek yang Nabi. di bawah. Kau diam ya. Abang dulu aja sama Bang Hanso. Jangan disenggol yang di bawah. Lanjut. Oke, silakan Bang Azu. Enggak, soalnya dia bilang tiga hakikat gitu kan agak longor. Anda bertanya gereja. Silakan. iya, kalau kamu pemahamanmu seperti Oke, lanjut. presiden Diam dulu mengutus kau. utusannya, Ah, itu dua udahlah, hakikat panas berbeda. sekali aku sama. Itu kau sama dengan Udah Tertullianus. teman-teman diam. Turunkanlah Joy. Ngapain pula kau pelihara orang kayak gini? Enggak, Sudah diam. jelas-jelas dia bikin Tadi malu dia Wanes. udah diam. Bang Dulos yang nyenggol dia. Udah Wanes saya itu mute. ada karena mereka paham Tritunggal, makanya mereka nggak setuju. Lah lu. Oke, silakan Bang Dulos dengan Bang Loh, Hanso nggak aja. tahu Itu yang nggak Tritunggal. paham Tritunggal. Diam kau. Astaga, saya ini Teos. stres loh. Gimana nih ini? Ya turunkan Tritunggal aja lah tuh. Joy. Kalian. Kalau enggak Hakim turun lah. Udah. Yo, ayo. Udahlah, kakek Nabi diam Udah dulu diam kakek lah Nabi. dulu. Biar mereka mau naik lagi ke sini. Kalau kita kayak gini, kemana Tritunggal mau naik ke sini diskusi dengan kita? Ya itu masih Diam. ada Tadi udah dikasih Pak kesempatan kan Logika itu diskusi. masih sabar dia dari tadi dengar aja dia. Iya, Pakam lanjut, nih, kawan lama lanjut. ya. Lanjut Bang Hansu dengan Sabar Bang ya, Dulus berdua. Pak Pakam ya. Iya, Iya, ini lanjut. Pakam Nah, saja Dulos. sabar dari tadi. Kita sudah Jadi teman lama Dulos, dari Taman Eden, kenapa Pak Pakam toh? JO ini setiap hari membahas kalian? Karena kalian ngaku-ngaku kalian ini adalah Kristen, ya kan? Karena Kristen itu tidak menuhankan banyak Tuhan, hanya satu. Siapa dia Tuhannya? Yesus. Selesai. Apakah Yesus itu Tuhan yang sama yang disembah Musa? Iya. Buktinya apa? Buktinya nubuat yang ditulis oleh Musa itu digenapi oleh Yesus. Yesus berkata, Musa menulis tentang aku. Aku ada before Abraham was, katanya kan. Aku ada sebelum Abraham itu ada. Apa makna narasi itu? Makna yang disembah Abraham itulah dia. Banyak sekali Dulos. Tapi kamu kan tidak mau nerima kata-kata Yesus. Ketika kamu melihat aku, kamu melihat dia. Aku dan Bapa itu satu. Itu iya, bukan satu pribadi. Kau tolak lagi. Segala yang dikerjakan Bapa itu yang aku kerjakan. Kau tolak lagi. Tetap kau berprinsip Lalu ada begini dua. Bang Hansu, sorry potong. Hmm. Bagaimana dengan ayat-ayat ya? Satu, Yesus berdoa kepada siapa? Kemudian Yesus mengatakan Itu gampang dia lebih besar. Dulos. Kalau Diam itu dulu Bang gampang. Hansu, bentar-bentar. Izinkan saya bicara. Ayo, silakan. Bagaimana Anda membantah ketika Yesus mengatakan yang aku lakukan bukan kehendakku tapi kehendak Bapa. Lalu Eliel Sambatani itu bagaimana waktu Yesus mau menyerahkan nyawanya, dia juga mengatakan bahwa Yesus ada dua pribadi, jelaskan. Ingat ya, dari berdoa. Iya. Kemudian kalau teman-teman JO kan selama ini mengatakan bahwa itu adalah suatu ajaran bagaimana cara kita berdoa. Padahal sebenarnya situ menjelaskan beberapa kehendak. Yesus pun punya kehendak, Allah pun punya kehendak. Tetapi kehendak Allah yang terjadi dalam free will-nya Tuhan Yesus, begitu loh. Iya, aku paham. Bagaimana? itu. Jadi gimana Anda mau membantah itu gitu loh? Sangat mudah. Lalu Sama. kejadian 1 ayat Kamu 26. gini. Baiklah kita Selama gelasmu, kata gelas kita itu Tritunggalmu itu jamak. kau buang, Dulos, kamu akan kenal siapa dia. Saya kenal Kamu kan Yesus. sama kayak RT 6. Kok sama? Enggak, Jangan kamu sama-sama nggak kan kenal. lah. Kamu nggak kenal. Nih, Nggak dengar lah. nih. Untuk ini nih ya, sebab Yohanes 5 ayat 18. Sebab itu orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membun-bunnya. Kenapa kok mau dibun-bun? Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya. Dengan itu, nih ya, dan dengan demikian Allah ia adalah Bapaknya ya. dengar dulu. Ini konklusinya, ketika dia mengatakan Allah itu Bapaknya, ia menyamakan dirinya dengan Allah. Menyamakan loh. Jadi dalam sudut pandang Yahudi, Betul bapak anak, nggak ada bapak beranak itu nggak ada. Tapi dengan Ya, kamu nggak berkata ada. kamu adalah anak Allah, Allah ini kan entitas yang tidak terbatas ruang waktu. Dengan kamu berkata kamu itu anaknya, itu dalam sudut pandang Yahudi, kamu sudah sama dengan Allah.
Oleh Oh karena iya. alasan inilah dia itu mau dibun-bun. Jadi kalau dia Tritunggal, nggak akan dibun-bun dia. Lihat. Kenapa Dia mau dibun-bun dia dia? manusia Tetapi kok. juga karena Nah, ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya. iya, jangan berhenti dulu sampai ini habiskan. Dan dengan demikian berarti apa? Ya betul. Menyamakan di sini. Ya betul lah. Sama dalam konteks Jadi anak dan pemahaman bapak sama nggak? Yahudi. Dalam Anak dan pemahaman bapak sama nggak? Yahudi. Dalam sudut pandang Yahudi, anak dan bapak itu sama nggak? Sama lah. Ya sudah. Contoh Kamu nih, bukan contoh Tritunggal kalau bentar-bentar. kau paham. Dalam pemahaman Yahudi, anaknya si Sama. Abraham, ketika misalkan orang gini, aku anaknya Abraham, maka dia ada keturunan Abraham, berarti menyatakan dirinya sama dengan Abraham. Ya. Ini nggak Tapi dalam berbicara manusia dalam konteks Tuh, ketuhanan. Alkitab ini Dulos ditulis nih, dalam kamu bahasa kesana. manusia, Pak Kamu Hanzo, kesana, supaya kamu bilang aku adalah dengar, anak Allah gitu. supaya Pasti manusia kamu dianggap ini menghujat yang itu. membaca Karena Alkitab. Allah itu tidak beranak, Astaga. Dulos. Sebentar, Allah itu sebentar. tidak beranak. Sebentar, Pak Hanzo. Kita punya kesepakatan yang sama ya, bahwa Alkitab ini ditulis supaya manusia bisa memahami walaupun hanya 0,01% tentang Tuhan. Setuju nggak? Dia menggunakan bahasa manusia supaya apa? Supaya manusia pun memahami tentang diri Allah. Setuju nggak? Ya, setuju. Nah, dan demikian juga di dalam menuliskan Alkitab ini, para nabi dan juga para rasul dan juga para penulis Injil Sinoptik, mereka diilhami oleh Roh Kudus agar mereka mampu menyampaikan rahasia-rahasia Allah kepada manusia dan para pembaca. Salah satunya menggunakan tradisi Yahudi. Penggunaan kata Bapa itu dan anak itu kan sebenarnya seperti ini. Pernah nggak baca Alkitab yang mengatakan Tuhan pun kalau mau batu-batu ini pun bisa menjadi anak-anak Abraham atau keturunan-keturunan Abraham. Karena itu suatu kebanggaan daripada Yahudi. Bangga banget orang Yahudi, saya ini adalah keturunan Abraham. Saya ini adalah keturunan Israel. Misalkan begitu, ya. Itu yang dibanggakan Yahudi. Dan cara-cara seperti itulah, bahasa manusia seperti itu yang digunakan. Tradisi juga digunakan. Tradisi Yahudi digunakan untuk menyampaikan maksud dan tujuan Allah. Salah satunya ketika Yesus mengaku bahwa dia adalah Allah, Allah itu adalah Bapanya. Sama dalam tradisi Yahudi. Ya berarti menyamakan dirinya dengan Tuhan. Makanya dia mau dihujani batu. Mau dibun-bun. Begitu loh. Masalahnya cuma Yesus saja yang mengatakan itu. Belum ada orang lain yang mengatakan itu. Hanya Yesus yang mengatakan itu. Bahkan Tuhan bilang apa? Segala yang saya kerjakan itu adalah pekerjaan-pekerjaan Allah. Berasal dari Allah. Kan begitu. Sebenarnya gini loh. Jangan tabrakkan kristologi ontologis dengan ekonomis. Keberadaannya gitu loh. Jangan tabrakkan hakikatnya dengan hipostasisnya. Kalau Tritunggal itu berbicara antara hipostasis dan ontologisnya itu loh. Jadi di dalam ontologisnya Tritunggal gitu ya. Walaupun di Alkitab tidak tertulis Tritunggal gitu ya. Ya sudah, kalau Dalam tidak ada, keabadian, jangan dalam diimani, kekekalan yang Dulos. tidak Ada sudah ngakuin sendiri Tritunggal sesat. Apa sih? Jangan gitu. Gimana sih Kau kan mengaku sudah Tritunggal sesat? kamu kan sudah mengaku tidak ada Tritunggal. Loh, Rasul Paulus bukan, tidak mengatakan tertulis. Aku bilang tidak tertulis di Alkitab secara literal di Eksplisit. Tritunggal, nggak ada. Betul. Tetapi nggak banyak ada. ayat yang mendukung gitu loh. Bagaimana cara Iya, penyataan jadi diri sudah- Allah sudah kepada terbukti sejarah ya, manusia. Tritunggal antikris karena tidak tertulis. Udah. Gantian, siapa lagi? Loh, justru Yohanes lah yang Udah antikris terjawab. menolak Yesus Jadi, coba, manusia. Iya. Ini udah terjawab. Pak Hanso boleh nggak Yesus pulang sendiri? menolak Boleh, manusia. boleh. Kalian Karena menolak tidak ada Yesus sebagai tertulis. manusia. Jadi, Yesus Dulos, ditolak Dulos. sebagai manusia. Lu, Oke? Bukan. lu yang berasumsi Yesus itu manusia, nggak ada dasarnya. Yesus itu manusia itu nggak ada dasarnya. Oke, Hanso. Nggak ada dasarnya. Tadi aku Hanso. udah kasih ayat kok nggak ada sorry, dasarnya. Ayat yang kamu sorry. bawa itu Pak Hanso ayat lagi. apa? Sorry. Kalau Dulos. ayat Aku udah yang kamu kasih bawa, ayatnya Dulos. kok gimana sih? Dua itu Dulos. kamu anggap Yesus manusia ya. You buy one with manusia me ya, juga. Dulos. Nah, ini sama Tritunggal. Dulos. Tritunggal. Oke, saya mau tanya Dulos ini. Ketika apa namanya? Ketika kamu tadi bilang Bentar, kau ada dari tubuh kau kemuliaan. aliranmu apa? Aliranmu apa? Sudah nanti kamu tahu nanti aliran itu Udah, apa aku setelah harus saya tahu ini. dulu. Aku Akselerasi. karena yang lain-lain aku udah tahu. Mereka nggak punya gereja. Saya mengaku Yesus gitu loh. adalah Bapa dan saya Aliran mengaku TikTok Yesus adalah lah, satu-satunya aliran Gerejamu Tuhan. apa? Gerejamu Aliran apa? TikTok aja. Gerejamu apa? Gereja saya adalah gereja yang dalam hati saya. Ngapain gereja bangunan? Enggak, Tapi belum. saya berkumpul Kok nggak ya. berani sih. Paham Minimal belum? kau harus berdiri di Ini salah gini satu Dulos, genom Dulos, dong. gerejamu apa dulu? Dulos. Sebentar dulu. Gerejamu apa dulu? sebentar. Oh, saya GBI, saya GBI. Aduh. GBI mana kamu? Saya GBI. Dulos. GBI mana yang Oke, menyatakan Dulos, bahwa saya Yesus dulu. itu Bentar Allah kakek, kedua? bentar kakek. Kita libas dia Aduh, dengan narasi GBI, dia ini. GBI, gua GBI, Dulos. bro.
Dia takut kalau dia ngomong sama aku. Dulos, Enggak dong, ketika enggak kamu dong. bilang Tuhan Yesus tadi adalah tubuh kemuliaan, berarti tubuh Yesus setelah lahir itu belum mulia. Dia itu kan tubuh manusia. Kamu jawab Gimana apa? sih? Ingat Loh, 1 berarti Korintus tubuh 15 ayat dia bangkit 40 bukan itu tubuh manusia. 1 Korintus 15 ayat 40 itu dijelaskan kepada manusia-manusia yang akan yang mati, yang sudah meninggal itu akan dibangkitkan dan tubuhnya digantikan. Kan ada satu menggunakan kata sark, Oke, satu begini menggunakan dulu. kata Sebentar. Kamu dengar apa saya itu 1 ya? menit aja Saya dulu. lupa lagi. Dulos, kamu nanti potong narasi saya. Ketika Tuhan Yesus lahir itu dikandung oleh Roh Kudus, setuju? Setuju nggak? Dan Roh Allah Maha Tinggi menaungi dia, setuju ya? Roh Elohim ya, Maha Tinggi menaungi dia, setuju nggak? Lanjut aja, lanjut. Makanya ketika dia bertemu sama Musa dan Elia, kenapa tubuhnya tiba-tiba dia bisa terang? Apakah kamu bilang tubuhnya itu tidak tubuh kemuliaan? Kamu jawab itu. Mencret, jawab. Kok mencret sih? Jangan serang pribadi dong. Santai. Ya pertama Loh, ya, enggak, saya enggak serang aku nggak pribadi. tahu kau Karena gereja serang pribadi kan apa. saya sebut namamu. Pertama aku nggak tahu kau gereja apa, karena setauku tidak ada gereja yang pahamnya oneness. Oke. Terus yang kedua, lu bernarasi Terserah lah, makanya bahwa banyak lu- terpanggil sedikit yang terpilih. itu Sudah. nggak jadi alasan kau Nggak untuk usah, nggak usah di situ kamu membela potong dirimu narasi gitu saya. loh. Gini loh, ketika Anda tadi mengatakan tubuh Yesus bukan tubuh kemuliaan, kenapa tubuh Yesus waktu bertemu dengan Elia dan Musa, Oh, tubuhnya jelas. tiba-tiba terang, dan terang itu telah Tahu nggak? datang. Sekarang aku ingatkan Kepada kita. kepada teman-teman ya. Ini menjawab Nah, pertanyaan Bang Tri tubuh Tunggal. Yesus Bentar, mulia aku nggak? jawab nih. Aku jawab, ini tubuh kemuliaan atau bukan? Jawab Aku jawab dulu, nih. jangan lari dulu. Iya, aku jawab Ya, kamu. lanjut. Kematian, tolong jangan sentuh aku. Aku belum datang ke kematian. Tolong jangan sentuh aku. Aku belum datang ke Loh, itu jangan dulu di situ, jawabannya. jawab dulu Itu pertanyaan jawabannya. Nah, 18 tahun di jamaah tadi Tidak tuh. bisa, kamu Itu konteks. jawabannya. Sebentar, makasih, kasih. Kan lu Sebentar, tanya kasih. nih. Jadi gini, saya akan apakah itu menerangkan- tidak tubuh kemuliaan? Saya akan menerangkan bagaimana Yesus ke surga setelah bangkit. Saya akan menerangkan itu. Enggak kan Itu lu nanti ada kan penjelasannya nanya sendiri. nih. Kan lu tanya nih. Apakah tubuh Yesus itu belum mulia waktu dia setelah bangkit? Nah, aku kasih satu bukti historis. Waktu Yesus sudah bangkit, ada murid-murid mau jamah dia. Terus Tuhan bilang apa? Tahu nggak ayat itu di mana? Coba. Itu beda konteksnya, brother. beda konteks Yang saya sih? tanya adalah Halo. kamu tadi ngomong sebentar, Jangan- nanti jangan aku berbohong. jawab itu. Oke, saya jawab itu. Saya jawab kamu punya. Oke, ayolah sebentar. Aku jawab punyamu. Jujurlah, jujur. Iya, sebentar, Dulos. Jangan Dulos saya. berdusta. Sabar, Dulos. Jujur. Ya Iya, udah jawab aku dulu. jawab punyamu ini. Oke, ketika Maria jawab mau menyentuh dulu, dia kan? jawab. Iya, aku jawab ini. Aku jawab. Ketika Maria mau menyentuh dia, Maria jangan menyentuh aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Bapamu dan Bapakku, Elohimmu dan Elohimku. Karena pada saat itu misinya adalah menyelamatkan manusia. Ketika sudah selesai, dia kembali ke tahtanya yang adalah roh tadi itu. Tapi dia tidak berubah. Makanya dia bilang jangan menyentuh aku sebelum aku belum menyerahkan kunci kerajaan Elohim. Karena sudah selesai itu, yang dia misinya menyelamatkan manusia itu jawabannya. Makanya yang saya tanya tadi adalah ketika kamu mengatakan bahwa tubuh Yesus belum mulia sebelum dia mati, sebelum dia mati, kamu jawab coba. Di mana tubuh Yesus belum mulia? Karena menurut saya tubuh Yesus itu sudah mulia sejak dari lahir. Karena apa? Di mana Yesus ayatnya? berada, Ayatnya di mana kalau Tuhan Yesus itu udah mulia sejak lahir? Gini, Tunjukkan Bro, datanya. kamu dengar. Tunjukkan datanya. Saya jawab. Data. Ya oke, saya jawab ya. Dengan tubuh itu, dia tidak bisa tenggelam di dalam laut. Satu. Dengan tubuh itu, banyak mujizat yang dia lakukan. Dengan tubuh itu, orang menyentuhnya aja sudah sembuh. Ya kan? dengan tubuh itu- Perempuan yang pendarahan selama 20 tahun sembuh. Apakah tubuh yang mulia? Ada nggak tubuh manusia yang seperti itu? Iya, Kalau dengan tubuh tubuh itu itu. tidak Oke, mulia. ada menyelamatkan manusia itu Ada perannya. Petrus. Selalu Petrus setelah dianggap dia tubuh kembali belum percaya mulia. kepada Dari mana itu? Yesus, Petrus itu bayangannya saja bisa menyelamatkan orang.
doanya saja bisa membangkitkan orang. Itu Petrus. Apakah itu Petrus mulia? Kutanya sama kau. Ayo, kalau itu patokanmu, silakan. Bro, lo dengar bro. Sebentar. Ketika Petrus lo diberikan otoritas, Itu bro. data. Sebentar kakek, Jangan sebentar. bantah data. Iya, sebentar. Kan lu bilang nih, apakah dengar dulu. ada? Bentar dulu. Apakah ada Itu manusia simpel seperti saya jawabnya. Yesus waktu dia membangkitkan, waktu dia Bro, menyembuhkan? oke saya jawab. Kamu diam, Petrus, kamu diam dulu. Petrus Aku jawab. melakukan hal yang sama, Petrus gitu loh. Iya, Ayo. aku jawab. Petrus kenapa bisa melakukan itu? Karena diberikan otoritas kepada Tuhan, pergi dan jadikanlah segala bangsa muridku. Kamu akan menerima kuasa. Petrus menerima kuasa Apakah dari dasar Tuhan. seperti itu bisa Tetapi dikatakan tubuh Petrus yang itu mulia? Dengar dulu. Apakah Petrus aduh, punya Tuhan. tubuh mulia? Apakah Petrus dikatakan tubuhnya mulia? Ayo. Kalau itu dasar kamu ngomong Yesus Konteksnya mulia. beda konteks. Oh, Kamu itu lari enggak. kemana-mana, lari ke Petrus, lari ke ini. Kau lah yang saya beda konteks. tanya adalah, kamu sudah skakmat di sini, tapi Oh, kamu lari skakmat. kemana-mana. Tunjukkan datanya Yesus Kalau mulia tubuh dari Yesus lahir. itu tidak mulia, kalau tubuh Yesus tidak mulia, kenapa dia berdiri dengan Musa dan Elisa? Petrus saja dia Elia. bilang mulia. Masa Tuhan Yesus enggak? Iya kan? Petrus Udahlah saja super mulia. lip. Yesus sendiri mengatakan dari bibirnya ya. Tubuhnya Petrus saat dia udah belum sekarang bangkit mulia. cara Oke, tidak oke. mulia. Bapak, mulia loh. Padahal Oke, Yesus kamu bersyukur, sudah Yesus ya. bersyukur, Yesus Coba bersyukur. gimana itu dulu? Terima kasih Tuhan Ngaco. karena apa Bapak kau sudah memberikan namamu itu kepadaku dan biarlah Dulu terlalu ngaco. anakmu Ada ini apa, Petrus dimuliakan. Anda sandingkan dengan Tuhan Yesus. Dimuliakan. Tuhan Yesus tidak mulia. Petrus Data mulia. Alkitab itu bro, Aduh, jangan ngaco. dibantah Yang bro. Intinya dulu, Bos. tubuh Tuhan Yesus itu nggak mulia, lebih mulia tubuhnya Iya. Petrus ya. Padahal itu tubuh yang menebus datanya. manusia itu. Tunjukkan Memang datanya Itu tubuh yang Wanas menebus. Dio. Tubuh Tuhan Tubuhnya Yesus Yesus yang nggak mulia. mulia. Bodoh yang Kenapa tidak dia mulia. menjadi Ini doktrin. sebagai korban penebus dosa? Mereka merendahkan Datanya, Yesus Dulu. juga Tuhan nggak Yesus sadar. nggak datanya Orang harus tunjukkan. Memang. Los, kau bilang tubuh yang belum naik ke surga itu tidak mulia toh? Nah, itu tubuh yang menebus manusia. Terus kamu nyatakan tidak mulia itu gimana? Kau harus Berarti tahu kamu dulu disebut- konteks Masa mulia lebih itu mulia apa. tubuhnya Petrus? Loh iya, berarti Gini kamu gini disebut ya. tubuh yang Karena si tidak mulia. Tritunggal ini narasinya agak melencong, Oh, makanya karena Petrus aku paus menjelaskannya pertama. Loh, melencong. kok melencong kamu bawa ke Petrus? Karena dia Loh, bilang kamu begini, yang menyatakan, Mari, kamu kamu yang Yesus itu menyatakan mulia dari tubuh mana? itu Sebelum Ya. bangkit. Ah, kan sebelum bangkit. Oh, dia ini berjalan di atas air. Dia Iya, menyembuhkan ini. kamu kan yang Dengan menyebutkan kerendahan itu hati, yang sebelum brother. bangkit itu tidak mulia. Brother dulu, dengan kerendahan hati. Astaga. Coba Itu. kamu jangan merendahkan Padahal tubuh Yesus. itu yang Pak. menebus Siapa manusia dari merendahkan dosa. Yesus? Sebentar, Justru kalian. sebentar, kakek sebentar. Daripada Tuhan Yesus. Kakek sebentar. Kalian lah merendahkan Narasi Yesus. kamu itu kamu merendahkan Yesus telah menyelamatkan kamu loh. Hati-hati bro. Nah, itu betul. Dia kamu mengatakan Tuhan Yesus itu. betul-betul tidak mulia. Nah, Hati-hati. itu betul. Kuasanya Karena Yesus untuk itu dan selamanya. kenapa apa namanya Mana itu ini? ayat 5 sampai Bedakan ayat mulia 11 ya. dengan Dia kudus, mengosongkan ya. dirinya. Petrus Bedakan, makanya jadi paus ya. bedakan mulia Berarti dengan Petrus kudus. lebih mulia dong, Pendolor. Bedakan Jangan mulia ke laut kau, ini jahat kamu yang mulut. Ke laut kau sana kau gantung itu bola kilangan, batu kilangan, lempar kau langsung ke laut. Jangan dibuang dulu. Terlalu Dia yang jahat. jawab Masa kan sendiri. lebih mulia Petrus daripada Tuhan Yesus? Memang bangsat kau dulu. Parah sekali loh. Ya. Iya, Itu tubuh Jibril, yang kamu dia akan katakan tidak merendahkan mulia Yesus. itu menebus dosa kamu loh. Menebus dosa kamu loh. Menjadi Tadi dia korban yang sandingkan sempurna. dengan presiden toh. Kakek Makanya Nabi bilang dikatakan bahwa kamu cerita ditebus tiga bukan hakim. dengan barang yang Sebentar. tanah. Begini Yang bilang teman-teman. bangsa tadi siapa ya? Ini buah-buahnya Ya, saya orang-orang yang UGO mengatakan ya. kamu bangsat. Masa Oh kau lebih my mulia God. Petrus daripada Tuhan Yesus kau katakan? Namamu Begini, dulu. kasih, namamu kasih. Tubuh yang Sabar. tidak Perkataanmu mulia enggak itu menunjukkan sabar, anak-anak sabar. Tuhan Yesus. menjadi korban Kasihan, penebus dosamu. kasihan, 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 Ya, kasihan. menjadi Dulu, korban penebus dosa Kasihan, kamu. Lalu kasihan. kamu Dulu, Sudah gini katakan dulu. kroyo, bukan sudah tubuh kalah yang mulia, data. lebih mulia Petrus. Siapa yang mengatakan lebih mulia Petrus? Kalau data. Coba. Di mana aku mengatakan itu? Kan ada rekamannya Sebentar, nih. gini dulu. Ya kan? Yang Dulu. kedua, perkataan Dulu, seorang yang sebentar bernama dulu. kasih tapi nggak ada kasih. Munafik lu. Hai. JO. Sebentar. salah. Dia yang bilang kok. Dia yang bilang Kamu sendiri mengatakan tubuh Tuhan itu Yesus bukan nggak mulia. mulia. Ketika wanita berpendarahan 12 tahun, dia berkata, "Asal ku jamah saja jubahnya aku sembuh." Jubahnya. Lah, jubahnya saja, ujung jubahnya saja dijamah sembuh. Kamu mengatakan tubuhnya bukan mulia. Ya, ketika Tuhan Yesus berjumpa
Musa dengan Elia, tubuh itu bersinar. Itu Tuhan belum mati bilang, dan bangkit, masih tubuh seperti yang kamu katakan itu. Dari buahnya. Iya, Buahnya kamu tuh dari gini. buahnya, kamu itu jahat Buahnya sangat. aja ngomongnya kayak gini Menghujat Tuhan gitu loh. Yesus kamu. Kau gak jauh beda sama Billy. ada Gitu loh, kau Bro, gak jauh beda kasih dengan itu Billy. marah Yang kamu, mulia memang itu kamu menebus merendahkan dosa pribadi, kamu, lalu kamu sangkal. ngomong-ngomong Masa bangsa, kamu Lebih samakan mulia Tuhan Yesus Petrus. sama Petrus? Kamu samakan dengan Petrus. Diulang aja tuh, itu. Kamu samakan dengan Miko bilang, Petrus. adalah Tuhan Yesus. Miko bilang, Kamu diulang merendahkan aja dia. Kamu yang rekamannya, kamu katakan yang Joy. tidak mulia itu menjadi Diulang korban aja yang rekamannya. sempurna menembus dosamu. Ayo ulang rekamannya yuk. Apa aku bilang Apa? Petrus lebih mulia Ulang-ulang daripada apa? Yesus? Ulang Kamu Ayo. menyamakan. Ada Kamu nggak menyamakan. rekamannya? Kamu Ada nggak menyamakan rekamannya? Petrus Ayo dengan diulang. Tuhan Yesus. Kan Jangan kamu tadi framing bilang dong. bahwa Bentar, tubuh kasih, yang bentar, belum gini, bangkit, gini. belum naik Bentar, surga kasih. itu kan Jangan Jadi framing gini, dong. gini, ketika kamu narasi gini, bro, ketika kamu narasi tadi bahwa Petrus itu menyembuhkan dengan bayangannya, berarti kamu coba menyamakan Tuhan Yesus sama Petrus, betul kan? Setuju ya? Saya mengatakan Makanya kamu tanya, apakah Petrus begini, punya Tritunggal, mulia? Tritunggal. Nah, kamu Benar-benar. kamu narasi seperti itu. Saya membantah perkataanmu karena kau bilang begini. Aku tanya, di mana Yesus mulia waktu dia sebelum bangkit? Kau bilang, wow, waktu dia melakukan mukjizat, waktu dia berjalan di atas air. Aku bilang, Petrus pun melakukan itu sebelum dia Ya, kamu bangkit. lari ke Petrus kan? Ya kan nanya, Iya, kan lu apa bilang, tubuhnya, apakah ada manusia seperti itu? Kau bilang. Makanya begini, brother. Nah, itu, jangan kalau kamu potong-potong. gini, brother, Kau kamu yang kalau kau bernarasi, sendiri yang lawan bernarasi, dulu, jangan lompat kemana-mana kau dulu. sendiri yang mau membantah, gitu loh. Loh, Kamu kamu lompat ke Petrus, apa Bedakan hubungannya mulia, dengan Yesus? bedakan Aneh. kudus, Dulos. bedakan Kamu kudus, bedakan menyamakan. Gini, mulia. konsekuensinya gini, bro. Seakan-akan Bro, Petrus Aduh, itu konsekuensinya. kasih, Tuhan kasih. Yesus, bayangan Kau gak saja. layak Kasih bicara, sebentar, kasih. sebentar. Perkataanmu tidak membahas. Diam kau. Kamu mengatakan seakan-akan Perkataanmu tidak bayangan si Petrus lebih berkuasa daripada Tuhan Yesus. Kan aku katakan itu kan. Ya, tadi kamu mengatakan seperti itu Putar kan? rekaman. Ya, Petrus aja Putar bayangannya rekamannya, putar. boleh menyembuhkan orang. Kamu mengatakan Jangan seperti itu. mute. Kamu Begini, banyak begini, menyamakan. Kak kasih, sebentar, Kak kasih bentar. Karena begini, bro, ketika kamu mengatakan tubuh Udah, kau usah Yesus, sebentar, Putar kamu terus. mengatakan tubuh Yesus yang sebelum Putar rekaman. ketika mati Putar itu belum rekaman. setelah bangkit Putar dia belum rekaman. mulia. Putar rekaman. Konsekuensinya adalah ada tubuh Yesus yang belum mulia gitu loh. Paham gak lo? Makanya itu kamu harus narasimu itu Ya, harus Dulos- jangan merendahkan Dulos Yesus. tadi jangan bernarasi bahwa doktrin. tubuh yang belum naik ke surga itu adalah tubuh yang tidak mulia. Itu narasinya seperti itu. Jadi Iya, konsekuensinya adalah ketika dia membandingkan kebangkitan sama sebelum, konsekuensinya adalah bahwa tubuh Yesus sebelum kematiannya itu belum mulia, sebelum ya kebangkitannya betul, sorry. betul. Itu. Jadi kamu harus hati-hati. Kalau tubuh itu tidak mulia, tidak mungkin tubuh itu bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Dia berjalan di atas air, bahkan badai pun taat kepada dia sampai Petrus sujud. Orang seperti apakah dia sehingga badai taat kepadanya, ya kan? Betul, Dan yang padahal- paling ngeri ketika dia bertemu sama Elia sama Musa, tubuh itu menjadi terang. Terang itu sesungguhnya telah datang, tapi mereka tidak mengenalnya, itu loh. Tritunggal tidak mengenal terang itu karena Tritunggal ditutup sama doktrin sampai detik Tapi ini. yang dia maksud Petrus ini, Petrus mulia enggak? Iya, kenapa dibandingkan dengan tubuhnya Tuhan Yesus Dia yang belum naik ke menyamakan. surga, gitu loh. Ketika tadi kita bernarasi, Tuhan Yesus boleh menyembuhkan segala sakit penyakit. Ketika wanita pendarahan memegang ujung jubahnya sembuh, lalu dia menyamakan dengan Petrus. Katanya, Begini, inilah nah kalau Petrus wanita- bayangannya kalau saja. narasi- Ya udah. Bukan Bentar, orang. bentar, Konfirmasi dulu, gantian. konfirmasi. Gantian, Petrus ya. Anda anggap mulia atau tidak? Loh, Theophilus pun dituliskan di Alkitab dia mulia. Iya, yang ditanya Petrus. Bentar, Superlim. Petrus, Bentar. Anda mau bilang Petrus mulia Bentar atau ya. tidak? Kemuliaan. Pertanyaan si Tritunggal kepada saya tadi. Enggak, konfirmasi dulu. Apakah Petrus ini mulia enggak? Yesus menggunakan, ini kan masalah tubuh tadi sebenarnya. Anda ya. mau Masalah sandingkan Tuhan Yesus dengan tubuh. Apa sih Petrus? Superlim? Petrus Ada mulia atau rekamannya. tidak? Ada Iya, rekamannya, Petrus lu mulia bisa atau tidak? puter. Lu pendeta Petrus gak mulia longor atau juga. tidak? Itu lo ada rekamannya. Ada rekamannya. Enggak, Jangan bentar, narasi bentar. begitu. Ini saya butuh Pendeta itu konfirmasi. urapi, hati-hati. Hanya butuh konfirmasi. Urapan apa yang ada dari pendusta? Hanya butuh konfirmasi. Petrus mulia enggak? Apa yang dimuliakan dari Petrus?
ketika Berarti bayangannya kamu menyembuhkan narasi orang. sendiri, kamu jawab sendiri. Ketika Di mana saya katakan bayangan Petrus mulia? Kan begini, Iya, saya karena konfirmasi, saya lu- konfirmasi. Aduh, Petrus itu udah main keroyokan. menyembuhkan dengan bayangan, dia mulia atau tidak? Sekali lagi saya bilang sama kau Superlim ya. Anda mau Hamba jawab atau Tuhan, tidak konfirmasi hamba ini? Tuhan tuh nggak model kayak kau pertama ya. Jadi Iya, nggak ada Anda mau kebenaran dalam konfirmasi bibirmu. ini, Anda mau jawab tidak? Sejak kapan kau katakan Petrus mulia? Saya konfirmasi. Ya kan aku jawab, sejak kapan mengatakan Sekarang Petrus saya mulia? konfirmasi. Ada rekamannya pertama ya. Lu bisa puter, oke? Dibilang saya konfirmasi, saya mau ambil kesimpulan apa maksud Anda. Petrus mulia atau tidak? Saya mau sandingkan dengan Tuhan Yesus yang Anda bandingkan tadi. Anda bandingkan ke Petrus, Anda mau ambil apanya? Mulianya atau tidaknya? Sehingga Bandingkan di situ, disandingkan. Tapi dia takut mengakuinya gitu loh, takut disalahkan. Iya. Pelintat-pelintut Kan itu. Karena dia sudah ngomong begitu. Kalau Tuhan Yesus seperti itu, Petrus juga bisa melakukan begitu. Apa tubuh Petrus itu mulia? Iya. Dia sudah ngomong begitu, tapi dia menyangkal, dia berbohong lagi. Itulah demi doktrin. Bagaimana caranya dia bisa merendahkan Tuhan Yesus? Doktrin lebih besar daripada Tuhan Yesus. Itulah Tritunggal. Kawan-kawan, nggak ada Tritung lagi. Ada itu si Trinity itu. Trinity ini udah mau Aku mau tobat. jawab dia, yang mau itu. dikit lagi dia. Aduh, kalau lawan Trinity ini ngomongnya kemana, jawabnya kemana? Aduh, salah server. Lalu kita lanjut diskusi. Oke, di dalam 10 perintah, jangan ada padamu Elohim lain di hadapanku. Nah, itu singular atau plural itu? Allah lain di hadapanku. Hadapanku itu berkata, dia itu jamak atau tunggal? Trinity. Dulos kalau mau naik, tertib lah. Jangan kayak anak-anak. Halo, ya bagaimana? Ya, silakan dijawab. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tritunggal itu berbicara kebagaimanaan Allah kan. Sering kan begitu si Justin, ya kan, Erben. Tritunggal itu bukan keberapaan, tetapi kebagaimanaan. Nah, dalam isi perintah pertama itu jangan ada Allah lain di hadapanku. Berarti dia berbicara berapa Allah itu? Kebagaimanaan Allah yang bagaimana? Ngerti nggak kamu? Ya, nanti kalau saya jawab Anda bagaimana? Tolak ke tidak jawaban saya? Anda aja belum jawab, gimana saya mau terima? Oke, saya jawab ya. Nanti terima tidak terima kembali ke Hanso. Jadi menurut Yesus, Yohanes 5 ayat 19-20. Aku berkata kepadamu sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakan. Ini ada hubungan kasih di sini. Coba menurut Anda ini Allah yang seperti apa? Enggak. Kamu, pertanyaanku tadi apa? Hanya jamak tunggal kok hubungan dengan kasih. Ayo. Ini kata Pertanyaanku Yesus apa? ini Anda Di mau dalam pelintir gimana? Perintah Menurut Anda mau pertama pelintir dalam seperti 10 apa? perintah utama. Iya, Jangan kan ada Anda bertanya padamu tentang Allah lain Allah. di Yesus salah hadapanku. bukan? Yesus salah bukan? Di frasa itu, Allah itu jamak atau tunggal? Ini kita berbicara Saya cuma kalau bertanya, menurut itu kau Yohanes jawabnya 5, kemana-mana. iya saya jawab. Anda terimakah tidak Yohanes 5 ayat 19-20? Jawab dulu. Bapa bisa mengasihi anak, anak bisa mengasihi Saya nggak Bapa, nanya ada itu. hubungan kasih. Saya nggak nanya itu. Saya cuma nanya di perintah pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Iya, jawaban saya Yohanes 5 Apa ayat itu? 19-20. Itu berbicara apa? Berbicara satu Tuhan atau berapa Tuhan? Iya, jawabannya di Yohanes 5 ayat 19 dan 20. Anda terima tidak? Jadi konteks perintah pertama ini apa sih sebetulnya?
Kan tidak boleh Iya, menduakan kan atau jawaban saya kan mentigakan. Yohanes 5 ayat Sang 19 Allah itu kan, 20. Sang Elohim. Tidak boleh, nah betul Jem, berbicara satu sesembahan. Setuju nggak? Di dalam iman Tritunggal itu yang disembah nggak hanya satu. Iya, makanya Tritunggal Nah ini kan jawabannya iya kata dia Yohanes kan. 5 Itu kamu sudah melanggar ayat perintah 19, pertama 20, Trinity. 21, Kau sendiri sudah mengaku 22. sudah mengaku iya. Botol. Kok Sebab sama marah-marah? seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati yang Nggak menghidupkannya, boleh, demikian ya. juga anak Trinity, menghidupkan. kalau kamu Nah ini mengaku Bapa menghidupkan Kristen, orang mati, dengar anak menghidupkan. Ayo. Enggak apa, Anda mau lawan firman Tuhan, kata Yesus sendiri nih. Kamu tadi sudah mengaku Tritunggal itu Bapa menyembah mengasihi lebih dari anak, satu Tuhan. Iya anak katamu kan. mengasihi Bapa. Nah itu nggak inline dengan Bapa pengajaran membangkitkan orang kitab mati, suci anak atau juga Alkitab. membangkitkan orang mati. Ini berapa lah? Pak Hanso saya transfer 500.000 kalau bisa nyambung sama si Trinity. Gitu kan? Kasih 500 Hanso pasti. Hanso, Anda pasti lari-lari dari ayat ini. Yohanes 5 ayat 19 Anda baca dari atas sampai di bawah. Ada nggak Tritunggal Di yang situ waras Anda sedikit mengerti. aja? Oh, ternyata anak itu Pak Hanso, siapa? Bapak itu Pak Hanso siapa? coba buka Yohanes 1 ayat 1. Kita tanya dia ini. Dia bisa jawab nggak? Yohanes 1 ayat 1 Bang. Jadi Coba, kalau coba, Hanso coba. punya soal, Buka, kalau Bang. saya jawab di Yohanes 5, Anda mau Apa terima jawabannya tidak dia? terima ya itu urusan Anda. Tapi Bang Anda akan Trinity, bertanya, boleh nggak saya oh, tanya sesuatu Bang Trinity? Allah saya kok ada Bapa mengasihi anak. Bang Ini kata Trinity. Yesus sendiri. Tapi kalau Anda menolak kata Yesus, Anda antikris, murni. Menurutmu Allah itu Injil lain, inkonsisten Hanso ya? kau Kau penyesat. bilang Allah itu tidak konsisten dengan perkataan. Makanya kalau Anda bilang Allah itu satu, tapi kalau kita jawab berdasarkan kata Yesus sendiri. Bapa mengasihi anak. Siapa Bagaimana dia? bisa kasih itu Cerah lah kalau tercipta? sama ini. Berarti kata Kasih, Yesus kasih, berhala, terserah. Ini kasih Hari kayaknya ini mah Hanso bisa. bilang Yesus adalah berhala. Oke, Nah, itu kan antikris. orang nggak bilang begitu di framing. Nah, Memang. ini kan sudah Memang kau ini. antikris. Makanya dia. jangan jaga sebung bawa botol nggak nyambung botol. Iya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman seluruhnya kepada anak. Bapa menyerahkan. Ayo. Nanti otakmu mumet. Oh, iya ya. Kok bisa seperti itu Allah kami? Ya kalau Anda menolak perkataan Tuhan Yesus, ya Anda ini antikris. Hei, Oke, Yesus, Bang bukan Trinity, salah jangan ngomong ngomong sendiri. kau, Yesus. Anda Bang sebenarnya Trinity. ngomong itu Bapak itu Anda sendiri. Aduh, Ini jackpot kata-kata yang mati mana sebenarnya gitu. Bang Trinity, boleh nggak jawab saya? Supaya semua orang menghormati anak, sama seperti mereka menghormati Bapak. Ayo. Nggak Bang ada yang Trinity, waras. boleh Itu jawab Allah saya? kita di situ. Anda ini Bang sembah Trinity. Allah yang mana? Bang Trinity, boleh jawab saya? Kita orang Trinity Kristen mempercayai Bapa, Putra, Roh Kudus itulah Allah kita. Aduh. Anda ini menyembah Allah yang mana? Ayo. Ini Anda meninggikan nama Yesus, tetapi Anda tolak perkataan Yesus. Itu antikris. Iya kan? Yang antikris Hanso itu sudah sopo, Hanso, Pace. Anda sudah skatmat di sini. Oh, Yang betul antikris ya? itu sopo, Pace. Kok kata Yesus kok seperti ini ya? Pace, itu kok kan. dengar saya dulu Pace, kok Aku ribut berkata sekali. kepadamu, sesungguhnya anak tidak kok habis dapat makan keladi apa mengerjakan ini? sesuatu dari dirinya sendiri jika lau tidak ia melihat Bapa mengerjakan. Nah, Yesus melihat Bapa mengerjakan. Kita tidak bisa melihat Bapa, tapi Yesus melihat. Bapa mengasihi anak, ayat 20. Anak mengasihi Bapa. Terus ayat 21-nya, Bapa membangkitkan orang mati. Demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Itu lihat. Itu Allah kita, Hanso. Hanso ini aduh, masalahnya kok tidak mengerti. Kacau ini Hanso ini.
Kalau Anda menolak perkataan Tuhan Yesus dalam Yohanes 5, Anda itu antikris. Anda sedang memberitakan Injil yang lain. Begitu. Jadi bertobat ya kalian. Bertobat kau. Bertobat jadi nyembah 3 Tuhan gitu. Nah, Mau lah. makanya Anda harus menasehati Tuhan Yesus Tuhan kalau itu Anda mau satu pulang aja. kata-kata. Hanya ada Begitu. satu Allah, yaitu Bapa. Sesungguhnya barang Dan siapa jika Yesus mendengar bukan perkataanku dan percaya berarti kau kepada jangan Dia sembah yang Yesus mengutus dong. aku, Buat Narasi-narasi Tritunggal ini ia menasehati mempunyai Tuhan hidup yang Yesus. kekal dan tidak Memang turut dahsyat dihukum. sekali ini. Anda Jadi harus Anda menasehati harus paham. Tuhan Yesus. Yohanes Memang. pasal 5 itulah kata Narasi Aku Tuhan banyak Tritunggal Yesus. ini lagi, kok. makanya aku bagatal itu Pace. Jadi Anda kalau mau tolak kata Tuhan Yesus, Anda nasihati Tuhan Yesus. Aduh Tuhan Yesus, kenapa Anda salah ngomong di dalam Yohanes 5? Yang seharusnya Tritunggal Tuhan Yesus punya itu narasi ini jujur. memang wah. Trinity Nah, yang jujur di begitu. situ ada berapa Masa Allah? kata-kata Tuhan Yesus Anda tolak semua ini. Trinity di Oh, situ ada berapa Tuhan kalau saling mengasihi? ya Anda analisa sendiri. Ada berapa Tuhan? Anda analisa sendiri. Lu udah Oh, jawab. sebenarnya anak ini siapa? Kamu kan Bapak itu mau siapa? merujuk kepada 3 Tuhan, makanya kamu mengatakan saling mengasihi. Ada berapa Tuhan di situ? Jujur kamu Jadi, menjawabnya. oke, saya akan jawab. Dia kalau kita baca dari atas Yohanes 5, jatuh di ayat 26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya. Ah, itu. Ada berapa Demikian itu? juga Ya udah, ada diberikannya berapa? Ada anak berapa Tuhan mempunyai di situ? hidup. Ah, ini coba lihat, dengar dulu. Ya udah jawab, Ada ada berapa berapa Tuhan? Tuhan? Nggak bakalan banding aku dia. Coba ada dua Ada hidup. berapa kan? Tuhan? Jawab. Ada dua hidup, coba lihat, dengar ya. Ada berapa Tuhan? Iya, dengar dulu sebab Kalau sama memiliki seperti- hidup sendiri-sendiri ada berapa Tuhan di situ? Iya, Anda analisa sendiri. Jawablah. siapa itu Masih Bapa. 2 itu. Masa kamu nggak berani Jawab jawab? aja kita Coba analisa jawab. sendiri. Analisa. Coba. Sebab sama Ada seperti berapa? Jawab Bapa ya, analisa mempunyai sendiri, hidup Astaga. dalam dirinya. Berarti Roh Kudus nggak Demikian juga mengakui itu ya? Berarti diberikannya 2 Tuhan anak di situ. mempunyai hidup dalam dirinya. Di situ 2 Tuhan lah. Terus ia telah memberikan, nah, lihat. Coba ayat kau jawab. 27-nya. Iya, coba. Oke, saya Iya baca. apa enggak? Saya baca. Iya Ayat apa tidak? Jawab. 27-nya. Trinity. 27-nya saya baca. Dia punya endingnya di 27. Lihat ya. Ia telah memberikan kuasa kepada Yesus untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia. Ah, itu. Ayo, ini berapa kata itu? Tuhan Yesus sendiri. Coba Ada baca berapa lagi ya, Tuhan? Benar, baca lagi coba. Udah Itu ending Tuhan Yesus berapa itu? sendiri. Trinity. Ada berapa Baca di lagi situ? coba. Ini pertanyaannya Ya. ada berapa? Trinity. Kita disuruh analisa Anda- sendiri Baca jawabannya. lagi ya. Menurut Jangan ayat tanya saya. itu, ada berapa Tuhan? Iya, coba lihat ayat 27. Iya, menurut ayat itu Iya. ada berapa Tuhan? Kakasih. Iya, tanya Dia sudah sama jawab Tuhan analisa Yesus, sendiri gitu kok loh. tanya ke saya. Kalau saya menganalisa sendiri, menurut ayat itu ada 2 Tuhan. Iya, terserah. Jadi itulah ayat kita. Kamu Kita iya kan apa enggak? berbicara- Iya apa enggak? Ada 2 Tuhan apa enggak situ? Kalau Tuhan Yesus berbicara itu, ya kita tidak bisa menyanyikan. Berarti ada 2 Tuhan Ayo. dong. Ya satu Allah. Ayo. Ada 2 kan? Bapak di surga tidak masalah. Anda mau Iya, ada. kasih tahu Jangan kamu 3 Tuhan. jangan kamu berlindung di dalam satu Allah. Ada berapa Tuhan di situ? Makanya kalau Ada berapa misalnya Allah Anda di situ? bilang Bapa itu Tuhan, pasti firman-Nya juga Tuhan, rohnya juga Tuhan. Ada berapa? Kan saling Masalahmu mengasihi. gimana? Masalahmu Ada gimana? yang Karena memberi, ada yang menerima Masalahnya, itu. kau bedakan firman Tuhan itu bukan Tuhan yang masalahnya firman Nggak berani itu jawab. telah Ada berapa? menjadi- Ada berapa Tuhan di situ? Iya, firman itu telah menjadi daging dan yang firman yang jadi daging ini dia berbicara bahwa sama seperti Bapa punya hidup sendiri, demikian Nah, itu sama seperti apa? juga Berbeda dengan Bapa, anak coba. mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Itu sama Ayat seperti Itu Bapa. 27. bukan anak Atau berbeda dengan mempunyai, Bapa. tapi Ia anak diberi. telah memberikan Bukan kuasa mempunyai, anak kepada bukan mempunyai, Yesus. Bapa mempunyai. Kamu itu Bapa enggak telah kamu baca memberikan ya? kuasa kepada Yesus. Trinity, untuk kamu jangan menghakimi. ini loh, jangan menebak-nebak Karena ayat. Yesus adalah anak manusia. Ah, ini kata Yesus sendiri. Ilmunya. Karena aku adalah anak manusia. Ini ayo coba lihat. Enggak. Iya, ada berapa sama Tuhan di seperti situ? Bapa.
Ya, Yohanes 5 ayat 27. Baca kau, makanya. Kalau Ada berapa seperti Tuhan di situ kerasukan Trinity? roh setan. Menurut ayat Aduh. itu ada berapa Tuhan? Nah, itu jawab dulu, itu Anda jawab akan dulu. jawab sendiri. Kalau dia Tuhan punya, Bapak punya hidup sendiri, anak punya hidup sendiri. Ayo. Berarti Jadi ada kalau berapa Anda Tuhan tanya, itu? nanti Anda tanya, aduh Yesus, kenapa kok? Enggak, ayatnya Nanti sama ada dua Iya, ya. ada berapa Trinity. Tuhan dia nggak Nah, bakalan itu kan. ngaku. Ayatnya Iya. sama Zaman seperti ini Bapak kalau atau berbeda ada dengan berapa Tuhan? Bapak? Iya. Trinity. Jadi, ya. Jawab dulu. Trinity. Ayatnya itu sama iya, seperti analisa, Bapak iya, analisa atau gitu berbeda aja dengan jawabannya. Bapak? Mana sama? Mana samanya di mana? Ayo. Itu ayatnya dibaca dulu. Sama seperti Oke, Bapak saya atau baca berbeda ya, dengan saya Bapak? baca. Heeh. Saya baca sekali lagi ayat 27. 26. Bapak, Ayat 26, tunggu, eh. tunggu. 26 Ya. yang kamu bawa ayat 26. Ya oke, saya baca. Ya. Ya oke, saya baca. Sebab sama seperti Bapa Nah, itu sama seperti Bapak atau berbeda dengan Bapak? Sabar. Enggak, Sama jawab seperti dulu. sabar. Sama seperti Bapak atau berbeda dengan Ini kan Bapak? Yesus kan berbicara macam begini. Sama seperti Bapakku punya hidup sendiri. Nah, itu kan sama. Ya. Iya. Lalu kenapa Ya, kamu ini membedakan begini, itu dengan saya Bapak? katakan Antara Bapak sama sama Tuhan Yesus, seperti sama kakek anak. Nabi punya hidup sendiri, demikian juga anak. Karena entitasnya Bapak adalah roh. punya hidup sendiri. Berarti Dan ada anak, dua. ketika dia inkarnasi, Terus Bapak- ayat dia dua, memiliki ayat daging. ada Nabi ada dua dua. jelas di sini. Makanya Ada dia mempunyai dua. hidup sendiri. Loh, makanya- Itu jawabannya begitu aja loh. Aduh. Itu Itu dua tunggal. Allah, kamu politik. Coba 27 ayat baca ayat 27. Dan ia Itu telah satu Allah atau dua Allah? memberikan. Trinity. Ayo iya. Enggak, jangan Sekarang dulu. Bapak ini, Satu Allah atau dua Allah? Coba. Coba. Ayo kata Jawab Yesus dulu. ini. Itu Bapak dua itu Allah atau satu telah Allah? memberikan kuasa kepada Kamu jawab Yesus pertanyaan kasih tadi. Itu dua Allah atau satu untuk Allah? menghakimi karena Yesus adalah Kakek nggak bakal Trinity. terjawab, kakek. Kamu fokus. Dia takut terjebak kalau jawab Ini, itu. kata Yesus kata Yesus Trinity. karena Kau jawab dulu Yesus pertanyaan kasih adalah tadi. anak manusia. Dua Allah atau satu Allah di situ? Botol. Trinity. Di situ dua Allah atau satu Allah? Di situ dua Allah atau satu Allah? Jawab dulu. Pace kebanyakan makan keladi, Pace ini ngomong nggak nyambung, Pace. Jadi kenapa kau tidak bisa? Jangan tanya saya, bilang. Loh makanya itu kamu jawab. Yesus, kenapa Anda Pace, ngomong dengar dua dulu. Allah atau satu Allah? Sebentar kakek. Ayo. Oke, saya jawab karena dengar ya, Pace. Ayo, ketika ya. ketika Coba, Yesus ngomong, ayat Bapak 27, mempunyai hidup kau dalam jawab dirinya 27. sendiri. Kau jawab Dan anak 27. memiliki hidup dalam dirinya sendiri, betul kan? Kau jawab 27. Ayo. Bisa? Katanya mau menjawab Ayat ini. 26. Iya, Jawab ini dulu. silakan 27. Saya bilang endingnya di 27. Ayo, silakan jawab. Kok ayat Aku jelaskan 26 ini dulu baru terapkan? narik ke 27. Silakan. Yang jelas 26 itu dua kehidupan. Oke. Sekarang 27. Di mana dua coba. kehidupan itu bukan menjelaskan dua kehidupan, selalu di Coba lain. lihat. Oke. Kalau di atas Bapa mengasihi Bapak itu anak, berbicara anak tentang roh mengasihi yang universal Bapa. itu. Sama Anak seperti berbicara Bapa tentang- membangkitkan orang Aduh, mati, ini orang kalau demikian juga diberikan kepada anak, Anak berbicara membangkitkan tentang orang. dia inkarnasi menjadi Kemudian, daging. Yesus Paham nggak lo? Makanya dia mempunyai memiliki hidup dalam dirinya sendiri, anak memiliki hidup dalam dirinya demikian sendiri. juga diberikannya anak Aduh, mempunyai kamu hidup begitu dalam aja dirinya kak. Makanya sendiri. Tritunggal itu tersesat karena dia Ayat menyalahkan 27. arti ayat itu sehingga mereka mengatakan Ayat dua 27, Tuhan. dan ia Itu aja kamu nggak telah ngerti. memberikan kuasa kepada Yesus. Jadi yang memberikan kuasa siapa? Bapa untuk menghakimi. Ayat yang Karena memberikan Yesus kuasa adalah- itu Mana-mana. adalah Kamu Yohanes menjawab-jawab. 5 ayat Jadi Yesus Tapi sudah sebagai 5 ayat anak 20. manusia, penghakiman itu Dijawab dikasih dulu, kepada ada berapa Yesus Tuhan di oleh situ? Bapa. Sudah, Jadi kalau saya Tritunggal saya jawab Tritunggal, 2 gitu aja selesai. Tritunggal Iya, itu nggak cocok sudah si Trinity clear. ini takut mengakui Tuhannya dua. Coba dijawab. Iya, dulu, kita kata kan Tuhan. sudah mengakui Tritunggal Bapa. Nah di Putra, situ Roh kan hanya Kudus. dua, satu lagi nggak kau akui. Roh Kudus Ada nggak ada kan, di situ. aku akan minta setelah Yesus Roh naik, Kudus aku nggak akan ada di minta situ. kepada Bapa Kamu- untuk kamu Dia ini akan apa ya? memberikan Pendusta ya? Roh Kudus, Tuhan Yesus Roh itu kamu penolong jadikan yang lain, apa di supaya situ? Ia akan Eh Trinity, menyertai jangan kamu kamu berdusta. Di situ ayat sampai itu ke hanya dua Tuhan. akhir Satu lagi di mana? zaman.
Itu kan Tuhan Yesus bicara Satu begitu. lagi di Aku mana? akan Roh Kudus nggak ada Aku di situ, akan katanya minta, kan Tritunggal ya, tidak Yohanes terpisahkan. pasal 14, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan penolong yang lain. Jadi kalau Yesus itu penolong, Roh Kudus juga penolong karena Yesus berkata bahwa Itu jawabannya. Dengar bro, itu jawabannya adalah dengar bro. Hei, dengar bukan memelintir, saya jawab ini. Jadi susah, otak Anda itu tidak Aduh, ini nyampai mau di situ. dijawab, kakak. Kalau Anda Pace kok diam dulu, memelintir, Pace ah. Anda bilang begini, Tuhan Yesus, kamu salah dengar ngomong. Trinity Sebenarnya dengar dulu. Anda bukan ngomong begitu, berarti Anda Trinity, antikris. dengar dulu. Karena Anda sedang Trinity. melawan kata-kata Tuhan Yesus Pak Jo. sendiri, Pak Jo, gitu, dengar dulu, dengar, bro. diam. Jadi Diam Anda dulu. bertobat Diam sekarang, kau CO, penyesat. Diam Semua dulu. ayat kau pelintir. Berarti ayat 26. Gimana? Banyak Jo? banget Rica dia. Trinity. Kacau ini orang-orang ini. Aku mau Dari menanggapi tadi saya- kamu. Pak Ijo, Dari kamu- tadi saya nyimak. Pak Ijo, kamu Anda diam punya dulu. akal itu cuma di situ saja, tidak bisa Pak Ijo, berubah. kamu diam dulu. Orang Papua, Kacau. orang Papua Pak Ijo. dipanggil Pak Ijo Jadi- lucu ini. Kamu Jadi diam kalau dulu, Trinity. Anda mempelintir Trinity, semua kamu diam ayat dulu. perkataan Tuhan Yesus, berarti Anda ini antikris. Berarti ayat 26 Bukan itu Tritunggal yang seperti antikris. saya dan anak saya yang punya hidup JO sendiri itu antikris karena Trinity. Anda mempelintir semua ayat. Trinity, Pak Ijo, Ayo, kamu diam siapa dulu. yang antikris? Kamu diam dulu, kamu Sesuai judul. tanggapi ini. Kamu Sesuai tanggapi judul, ini. kembali ke Kamu tema tanggapi judul. ini. Kamu tanggapi ini Ayo, dulu ayat 26. saya tantang kalian. Kamu budek atau apa sih? Iya, Jeo kan mengakui, kalau Jeo kan mengakui Yesus Kalau itu adalah mengakui, Tuhan. berarti Anda percaya ini satu-satunya. Yohanes pasal 5. Nah, Trinity, peristiwa- Trinity gini sebentar. Trinity. Siapa Yang Trinity masalahnya, Kristus? yang masalahnya Anda ini anti semua perkataan Yesus. Yesus salah ngomong, bukan Yesus begitu. Bapa apa masalahnya. bukan? Ayo. Yesus Bapa apa bukan? Terus ayat 27. Misalnya Yesus kalau Bapa apa Anda bukan? bilang Yesus itu Bapa, pasti Yesus bilang begini. Berarti kau antikristus, Yesus kau ada telah penolakan di memberikan situ. kuasa kepada Yesus untuk menghakimi Aduh, karena si Yesus Tuhan. adalah anak manusia. Ayo. Kamu fokus tadi ayat 26 yang kamu bawa. Sekalipun Yesus Trinity. Bapa, Trinity. nanti bertabrakan dengan ayat 27 misalnya begini. Yesus telah memberikan kuasa kepada Yesus untuk menghakimi karena Yesus adalah anak manusia. Lah itu Ayo. kan omonganmu. Itu omonganmu Loh, ayat 27. itu omonganmu. Loh. Itu kan kamu mentertawakan omonganmu sendiri. Loh. Kalau Kan Anda ya kamu bilang tertawakan Yesus itu omonganmu Bapa, sendiri itu. Kalau Anda Gini. bilang Yesus itu Bapa, nanti kalimatnya seperti itu. Tapi Gini, kalau diam dulu. Tritunggal- Kamu diam dulu, dengarkan kalau dulu. Tritunggal Dengar- begini, Pak Ijo, dengarkan kalimatnya dulu. begini. Bapa Dengarkan dulu telah ini. memberikan kuasa kepada Yesus untuk menghakimi karena Yesus adalah anak manusia. Ah, itu. Sudah. Itu Kamu Tritunggal.